Andreas, dan juga terima kasih untuk teman-teman semua. Sebelum kita mulai, mari kita berdoa ya. Saya pimpin dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih di malam hari ini kami boleh berkumpul, anak-anakmu, hamba-hambamu, alumni Perkantas. Kami bersyukur untuk pertemuan kami dengan Engkau ketika kami dibina di siswa maupun juga di mahasiswa. Dan pengalaman itulah yang akhirnya membawa kami berkumpul di tempat ini. Kami berdoa ya Tuhan, pembelajaran kami di malam ini kiranya menjadi berkat. Kami yang telah mempersiapkan diri, Tuhan berkati, sehingga apa yang kami bagikan sungguh bermanfaat bagi teman-teman, utamanya di dalam mempersiapkan diri menghadapi berbagai peristiwa krisis dalam kehidupan, yang sungguhnya akan membawa kami semakin dewasa. Kami menyerahkan jam ke depan dalam tangan-Mu, ya Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Ya, selamat malam ke kawan-kawan. Eh, Malam Bang Sebelumnya, Prita. eh, ya, saya mencoba memperkenalkan diri ya. Eh, saya Pelita Surbakti, lalu saya akan bersama-sama dengan Esther Widi, akan berbagi pengetahuan, pengalaman ya terkait dengan topik kita hari ini. Ya. Eh, nah, bagi teman-teman yang mungkin belum terlalu kenal ya, kami dulunya adalah staf perkantas ya. Saya dan Esther staf perkantas. Saya staf perkantas di Palembang dan Esther staf perkantas di Jakarta. Dan sampai saat ini tetap melayani perkantas. Ya. Itu saja kira-kira eh, perkenalan kami terkait dengan perkantas. Dan saat ini saya menjadi dosen di Sekolah Tinggi Teologi di Cipanas. Lalu Esther dosen juga di eh, Prodi Psikologi Universitas Bina Nusantara. Nah, itu kira-kira perkenalan singkat. Baik, teman-teman, kami akan mulai membagikan materi kami. Nah, kami dua-duanya lah dosen, jadi barangkali nanti eh, apa namanya kelas ini seperti kuliah gitu ya, seperti kuliah ya, tapi memang begitulah. Nah, materi kami ini adalah eh, merupakan eh, ini 3 minggu berturut-turut kita akan bersama-sama membahas satu isu ya, satu kajian, dan ini merupakan 3 bab dari buku yang sebenarnya telah kami rancang beberapa waktu yang lalu, eh, namun belum terbit sampai sekarang. Tapi saat ini kami sedang meminta beberapa teman untuk membacanya supaya mendapatkan feedback. Ya, jadi nanti pada waktunya buku ini juga bisa teman-teman baca kalau sudah terbit ya. Jadi sebagai semacam pemanasan dan juga mendapatkan feedback, kami juga berharap nanti dalam diskusi kita teman-teman bisa memberikan catatan-catatan ataupun mungkin kami sendiri yang akan merangkumnya. Baik, teman-teman, kami akan memulainya membangun masa depan dengan masa lalu, building the future from the past, gitu ya. Ini sesi 1, uh, lalu sub judulnya nostalgia dan manfaatnya. Next slide. Eh, nah, kalau kita lihat ya, eh, sesi pertama ini kita akan bicara tentang teori nostalgia, ya, teori nostalgia dan juga efeknya. Nah, nostalgia ini sebagai sebuah kajian di psikologi sebenarnya, ya, walaupun ide-idenya di Udah. Alkitab banyak gitu, tetapi dari sebagai sebuah Sip. kajian akademik Oke, ya thank you. berkembang di psikologi. Aduh, enak Nah, kali karena nih. nanti kita, sorry, oke, nostalgia dan efeknya. Nah, eh,
dalam sesi pertama ini kita tidak hanya akan bicara tentang teorinya, tetapi kita akan mencoba melihat dua fenomena ya. Pertama nanti kita melihat suatu fenomena yang akan memulai diskusi ini tentang Yesus dan murid-murid. Nah, lalu yang kedua nanti kita akan lihat Yosua. Nah, dari kedua cerita ini kita akan melihat realitas dari efek nostalgia yang akan dijelaskan nanti oleh Kak Esther ya. Jadi secara teori psikologi dia akan jelaskan, tetapi fakta atau realitasnya di dalam Alkitab ya, manfaatnya dalam Alkitab akan kita lihat dari dua dua cerita ya. Cerita pertama itu adalah tentang cerita Yesus dan murid-murid. Lalu cerita kedua itu adalah Yosua. Lalu yang kedua, pada sesi kedua, minggu depan, kita akan melihat apa sih kunci dari sebuah yang namanya personal nostalgia. Jadi nostalgia itu nanti Kak Esther akan menjelaskan ada dua tipe, ya, dua tipe, dan tipe kedua itulah yang sebenarnya yang Yesus gunakan dalam cerita yang akan kita bahas nanti, dan juga tipe kedua itu jugalah yang sebenarnya menolong Yosua sehingga dia akhirnya menjadi pemimpin yang sangat luar biasa menggantikan Musa. Nah, lalu sesi kedua itu kita akan lihat nanti bagaimana sih caranya atau kunci agar personal nostalgia itu dapat kita miliki juga. Nah, kita akan belajar dari Matius pasal 7 yaitu penutup khotbah di bukit. Lalu di sesi ketiga, setelah kita lihat bagaimana efeknya yang begitu besar itu, kita akan berdiskusi bersama tentang langkah-langkah praktis ya, bagaimana kita bisa membangunnya. Nah, nostalgia itu bisa dikonstruk ya, dibangun. Nah, nanti di sesi ketiga itu kita akan banyak tanya jawab ya, berdiskusi. Nah, nanti teman-teman juga bisa memberikan usulan-usulan ya terkait dengan langkah praktis ya dalam membangun. Nah, itulah kira-kira gambaran dari tiga sesi yang akan kita diskusikan dalam 3 minggu. Next. Nah, pertama kita akan lihat satu kisah dalam uh, Yohanes pasal 21 ayat 1 sampai 14. Mari kita membuka Alkitab kita. Yohanes pasal 21 ayat 1 sampai 14. Saya akan bacakan kepada kita, ini agak panjang, tetapi inilah yang saya katakan mendasari kita memahami teori yang nanti akan dijelaskan oleh Kaister. Di Alkitab saya, judulnya Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias. Kemudian Yesus menampakkan diri lagi kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias. Ia menampakkan diri sebagai berikut. Di pantai itu berkumpul Simon Petrus, Thomas yang disebut Didimus, Nathanael dari Kana yang di Galilea, anak-anak Zebedeus, dan dua orang muridnya yang lain. Jadi dari cerita ini kita melihat minimal ada 7 murid. Ya, ada 7 murid yang berkumpul di situ. Kata Simon Petrus kepada mereka, "Aku mau pergi menangkap ikan." Kata mereka kepadanya, "Kami mau pergi juga bersamamu." Mereka berangkat lalu naik ke perahu. Tetapi malam itu mereka tidak menangkap apa-apa. Jadi saya ingin menjelaskan sedikit kisah ini ya, supaya kita tahu background-nya. Peristiwa ini adalah peristiwa di mana murid-murid akhirnya mengalami sebuah shock gitu ya. Karena apa? Karena apa yang mereka bayangkan bahwa Yesus yang mereka ikuti adalah Mesias ternyata mati. Matinya sangat mengerikan gitu. Dan mati secara terhina. Nah, apa akibatnya? Akibatnya cita-cita yang mereka sudah bayangkan itu ternyata gugur, runtuh semua gitu. Ya, mereka 3 tahun bersama Tuhan Yesus, ternyata semua eh, lenyap begitu saja. Mereka menjadi cemoohan ya, bagi banyak orang gitu. Nah, sehingga ketika Simon Petrus mengatakan dia mau menangkap ikan, sesungguhnya di sini ada nuansa frustrasi gitu.
Ya, bayangan mereka akan mendampingi Yesus Sang Mesias itu hilang gitu. Nah, bisa kita bayangkan ya, apa pandangan orang terhadap mereka. 3 tahun mereka bersama gitu ya, dengan bangganya mengikuti Yesus, ternyata yang mereka ikuti itu mati gitu. Lalu hidup kan harus jalan terus kan, harus makan. Ya, setelah mereka berjuang untuk bersembunyi dan takut, ya mau tidak mau harus keluar ya untuk cari makan. Karena itulah Simon Petrus menginisiasi dengan mengatakan, saya akan menangkap ikan. Ya, artinya kembali ke profesi sebelumnya karena impian bayangan yang mereka bayangkan sebelumnya itu hilang. Ya, segala kerja keras, harga yang mereka bayar, mungkin mereka sudah bercerita kepada rekan-rekan mereka, ternyata itu tidak terwujud. Nah, lalu ternyata murid-murid yang lain, tadi kita lihat setidaknya 7, berarti 6 yang lain juga sama pemikirannya gitu ya. Mereka juga berangkat. Tetapi apa yang terjadi di ayat 3 tadi, mereka nggak dapat apa-apa gitu. Nah, ini bisa kita pahami juga ya, mungkin selama 3 tahun ini feeling atau insting mereka sebagai nelayan udah hilang juga gitu. Jadi betul-betul mereka itu the losers gitu lah kira-kira. Semacam pecundang gitu ya. Nangkap ikan aja udah nggak becus lagi. Jadi situasinya menurut saya ini sebuah krisis. Lalu ayat 4. Ketika hari mulai siang, Yesus berdiri di pantai. Tetapi murid-murid itu tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Ayat 5, kata Yesus kepada mereka, "Hai anak-anak, apakah kamu punya ikan?" Jawab mereka, "Tidak." Kata Yesus kepada mereka, "Tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu, maka kamu akan mendapatnya." Ya, karena mereka sudah kehilangan kepercayaan diri gitu ya. Eh, Akhirnya siapapun menyuruh ya mereka nurut saja ya. Akhirnya mereka pun menebarkannya dan mereka tidak dapat menarik lagi karena banyaknya ikan. Lalu murid yang dikasihi Yesus itu berkata kepada Petrus, "Wah, itu Tuhan." Ya, karena luar biasa seperti itu ya mulai kepikiran ya, itu Tuhan. Kata Simon Petrus, ketika Simon Petrus mendengar bahwa ia adalah Tuhan, ia mengikatkan jubahnya di badan, sebab ia hanya berpakaian dalam, lalu terjun ke dalam danau. Ya, kita bisa bayangkan ya, Petrus langsung loncat gitu ya. Murid-murid yang lain datang dengan perahu karena mereka tidak jauh dari darat. Hanya kira-kira 100 meter saja dan mereka menarik jala yang penuh ikan itu. Ketika mereka tiba di darat, mereka melihat api arang dan di atasnya ikan dan roti. Ya, di atasnya ikan dan roti. Kata Yesus kepada mereka, "Bawalah beberapa ikan yang baru kamu tangkap itu." Simon Petrus naik ke perahu lalu menarik jala itu ke darat. Penuh ikan besar, 153 ekor banyaknya, dan sekalipun semuanya itu, jala itu tidak koyak. Kata Yesus kepada mereka, "Marilah dan sarapanlah." Tidak ada di antara murid itu berani bertanya kepadanya. Nah, ini menarik bagi saya ya. Jadi tindakan Yesus itu memiliki efek lain dalam diri mereka ya. Jadi ikan dan roti itu memiliki efek lain daripada sekadar sarapan. Sehingga mereka takut. Tadi di awal saya katakan situasi mereka krisis. Mereka penuh dengan cemooh orang. Nangkap ikan aja udah nggak becus lagi kira-kira gitu. Ya, kebanggaan-kebanggaan yang dibangun selama ini ternyata runtuh gitu. Nah, ketika mereka kembali ke profesi mereka, nangkap ikan aja nggak becus. Nah, karena itu ketika peristiwa itu terjadi di mana Yesus akhirnya menggunakan ikan dan roti, mereka nggak berani bertanya atau berkata-kata. Sebab mereka tahu bahwa ia adalah Tuhan. Ayat 13, Yesus maju ke depan.
Nah, mengambil roti dan memberikannya kepada mereka. Demikian juga ikan itu. Ayat 14, itulah ketiga kalinya Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya sesudah ia dibangkitkan dari antara orang mati. Nah, seperti yang saya katakan tadi, konteksnya adalah krisis gitu. Nah, lalu sesudah sarapan, apa yang terjadi? Kalau kita lihat di pasal 21 ayat 15 sampai 19, di situ ada semacam pertanyaan oleh Yesus tentang apakah Petrus mengasihi dia. Lalu Petrus menjawabnya 3 kali, ya, aku mengasihi engkau. Statement Petrus yang mengatakan dia mengasihi Yesus tidak berubah bahkan ketika Yesus menubuatkan tentang cara dia akan mati, yaitu ayat 18 dan 19. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, ketika engkau masih muda, engkau mengikat pinggangmu sendiri dan berjalan ke tempat yang kau kehendaki. Tetapi kalau engkau sudah tua, engkau akan mengulurkan tanganmu dan orang lain akan mengikat engkau dan membawa engkau ke tempat yang tidak kau kehendaki. Ayat 19, hal itu dikatakannya untuk menyatakan bagaimana Petrus akan mati dan memuliakan Allah. Sesudah mengatakan demikian, ia berkata kepada Petrus, ikutlah aku. Dan Petrus mengikut Yesus. Dan sisa hidup Petrus kita lihat begitu berubah. Nah, pertanyaannya, apa signifikansi kisah atau peristiwa sarapan dengan roti dan ikan itu? Apakah hanya sekedar lauk pauk? Nah, tadi saya katakan, ternyata roti dan ikan itu memiliki makna lain, gitu. Itulah yang akhirnya membuat terjadi perubahan dalam diri Petrus. Dari yang awalnya ketakutan, dari yang awalnya merasa menjadi pecundang, dari awalnya yang merasa tidak berarti, gagal, dan kini mendeklarasikan diri bahwa dia mengasihi Yesus, bahkan ketika Yesus menubuatkan cara dia mati. Nah, kita melihat bahwa ternyata peristiwa yang diisi dengan simbol roti dan ikan ternyata memiliki efek yang besar. Next slide. Nah, dari sini kita lihat bahwa Tuhan Yesus sebenarnya sedang melakukan sebuah tindakan pastoral yang disebut dengan inducing atau stimulating nostalgia. Nah, roti dan ikan adalah sebuah memori nostalgia trigger atau stimulan. Jadi stimulan dari nostalgia itu adalah roti dan ikan. Nah, saudara-saudara, eh, ini yang saya katakan bahwa roti dan ikan ini bukan sekedar lauk, tetapi di balik itu ada sebuah upaya pastoral, ya, yang disebut dengan inducing atau stimulating nostalgia. Jadi membangkitkan nostalgia melalui roti dan ikan. Nah, selanjutnya kita akan lihat sebenarnya teorinya, ya, teorinya tentang apa sih efek dari nostalgia di dalam kehidupan. Silakan Kak Esther. Oke, baik. Jadi teman-teman, saya lanjutkan ya dari penjelasannya Bang Pelita bahwa nostalgia mungkin tadi sempat MC bilang terjebak dalam nostalgia. Nah, coba ya kita sama-sama lihat gitu ya. Sebenarnya nostalgia itu apa sih? Mungkin secara awam di antara teman-teman ketika mendengar kata nostalgia memahaminya sebagai kenangan gitu ya, masa lalu gitu. Ya, memang itu ada benarnya. Tetapi nostalgia yang kita maksud dalam ini itu tidak hanya berhenti sampai di situ. Nostalgia itu dari bahasa Yunani gitu ya, atau kata dalam bahasa Yunani yaitu nostos dan juga algos gitu ya. Suaranya Kak Esther putus-putus ya. Oh, oke. Ya, Bang Ya, Eli. Ya, ini baru-baru. Yuk. kedengeran, Bang. Ya. Jadi saya ulang Ya, ya, dengar. nostalgia berasal dari kata
Nostos dan juga Algos yang kami sebenarnya ada di beberapa jurnal ilmiah tentang nostalgia yang konsep atau istilah nostalgia itu diambil dari apa namanya ini ya mitologi ya benar ya tentang Odyssey ya. Nah, jadi ini sebenarnya konsep nostalgia ini sudah sangat lama muncul gitu ya, sudah sangat lampau dan kita mengambil ini karena memang ini masih sangat relevan gitu ya. Jadi awalnya nostalgia dalam tulisan yang ditulis oleh Homer dalam satu epic ya Odyssey itu tuh dikaitkan dengan satu kisah yang di masa di mitologi Yunani kuno ya. Nah, mungkin saya lanjut dulu ya. Jadi ini dengan nama Odyssey dari nama Raja Ithaka Yunani kuno gitu ya, yang uh, mengisahkan tentang adanya Raja Ithaka merupakan pahlawan dalam perang Troya gitu, di mana mereka ya namanya juga perang gitu kan ya, itu pasti akan jauh dari lokasi di mana mereka tinggal dan itu apalagi ini kan kisah yang uh, settingnya juga di masa lalu gitu ya, sehingga akhirnya itu mau bilang bahwa nostalgia itu erat kaitannya atau maknanya sebagai suffering ya, uh, ada semacam penderitaan karena kita tuh punya rasa longing atau rindu untuk bisa kembali atau rindu kampung halaman. Nah, dalam secara singkat gitu ya, dalam bidang kedokteran, kata nostalgia sendiri juga muncul di disertasinya Hoover gitu. Dan ini malah dianggap sebagai sesuatu yang negatif karena itu rasa rindu terhadap kampung halaman yang dilanda oleh para tentara yang sedang bertugas, tentara Swiss yang sedang bertugas di Prancis, seperti halnya tadi Odyssey tadi ya, itu dianggap sebagai satu penyakit yang tidak baik alias penyakit otak. Sehingga pada masa itu kalau mengingat-ingat kampung halaman, bahkan termasuk misalnya nyanyi lagu daerahnya gitu ya, itu dilarang kala itu karena dianggap membangkitkan kerinduan untuk pulang kampung, sementara bagi seorang tentara itu tidak baik karena itu dianggap menimbulkan penyakit di otak. Nah, namun di akhir tahun 70-an ada seorang peneliti atau scholar gitu ya, Davis gitu, yang dia backgroundnya sosiologi, yang Davis kala itu melihat bahwa nostalgia itu bukanlah sesuatu yang negatif yang menimbulkan penyakit otak cerebral disease gitu, yang membuat banyak pihak melarang untuk orang tuh jadi kalau ketemu trigger indus yang tadi kayak Bang Prita sampaikan kayak ikan dan roti itu kan dianggap indus gitu ya. Mungkin banyak indus-indus atau trigger yang kita temui gitu yang bisa membangkitkan memori nostalgia. Karena nostalgia itu isinya kan ada memori dan juga nanti ada emosi. Nah, sehingga dengan adanya apa yang disampaikan oleh Davis dalam tulisan ilmiahnya, justru ini merubah paradigma nostalgia bahwa itu tidak lagi sebagai sesuatu yang abnormal or problematic, tetapi itu menjadi sesuatu yang positif, tidak lagi psikopatologi, tetapi justru bisa memberikan nanti efek motivasi. Jadi ini cukup banyak para pakar dari peneliti nostalgia, terutama di psikologi. Sampai sekarang nih orangnya juga masih ada ya, Tim Wilskott, Konstantin Sedikides, termasuk ada satu muridnya mereka berdua yang tempo hari saya pernah kontak juga lewat email gitu ya, namanya Hepper, yang dalam banyak research tentang nostalgia yang banyak dipelopori oleh Wilskott, Konstantin Sedikides, kemudian Routledge ya, mereka mengatakan dan meneliti secara empiris, jadi tidak lagi hanya secara konseptual tentang efek nostalgia. Ya, jadi ini untuk memberi penekanan bahwa nostalgia itu merupakan dianggap sebagai di positive emotion state ya. Jadi itu dianggap sebagai emosi positif dan bukan lagi menjadi suatu gangguan gitu. Jadi ini dianggap sebagai sesuatu yang useful, yang sangat berguna karena nostalgia menjadi inner resource yang bisa kita manfaatkan skala kita terutama saat kita mengalami krisis.
termasuk krisis identitas. Dalam konsep psikologi, dalam setiap tahapan perkembangan, sebenarnya manusia itu memiliki krisisnya masing-masing di setiap tahapan perkembangan. Teman-teman yang sudah mungkin usianya sangat dewasa gitu ya, pasti dari masa kanak-kanak hingga saat ini, teman-teman kalau boleh flashback di setiap tahapan perkembangan teman-teman pasti ada krisisnya masing-masing. Tidak hanya tahapan perkembangan, tetapi juga zaman dalam kehidupan atau era ya secara dunia makro. Itu setiap era juga pasti ada krisisnya masing-masing. Dan itu bisa mempengaruhi secara personal diri manusia. Nah, kapan biasanya nostalgia itu muncul? Nah, ini yang menarik ya. Jadi bahkan sampai saat ini juga masih terus saya dalami dalam bentuk research empiris di psikologi bersama saya dan teman-teman dosen di psikologi BINUS bersama mahasiswa dan juga ada yang bersama Bang Pelita gitu ya. Jadi menurut hasil research bahwa orang yang mengalami kesepian itu bisa mendatangkan atau bisa lebih mudah untuk merasakan nostalgia gitu. Karena nostalgia itu kan ada dua hal besar ya. Dia ada memori dan juga ada emosi. Nah, nanti keduanya ini akan apa ya namanya ya berproses sehingga memberikan efek motivasional bagi seseorang atau orang banyak gitu. Nah, namun yang unik adalah dalam nostalgia emosinya itu merupakan emosi yang bisa apa namanya mixed feeling gitu ya, bittersweet ya, manis-manis pahit manis. Nah, memang orang-orang yang loneliness itu dianggap mudah untuk merasakan nostalgia atau memberikan efek nostalgia, dan nostalgia sebaliknya nostalgia juga bisa berefek untuk menurunkan kesepian karena feeling mix-nya yang rindu ya teman-teman. Nanti kalau mungkin ada di sini yang anak daerah misalnya kerja di Jakarta atau di kota besar kemudian ingat keluarganya, itu rasanya gimana sih gitu ya, pasti nanti ketika rindu kangen gitu ya, itu biasanya ada muncul rasa sepinya juga atau hampa gitu. Nah itu merupakan hal yang normal. Dalam hal ini memang kita masih mendeteksi sebagai loneliness yang non patologik gitu. Nah, dan ini di beberapa research juga nostalgia bisa punya efek yang powerful untuk membantu mengatasi persoalan terkait dengan ancaman identitas gitu ya. Nah, sorry saya salah. Oke. Mungkin nanti ini ada beberapa yang saya skip supaya tidak terlalu banyak. Saya langsung ke sini aja. Jadi memang nostalgia itu butuh di-trigger oleh atau apa namanya ya, objek-objek nostalgia itu sebenarnya lumayan banyak dikaitkan dengan moments dalam kehidupan kita. Ya, nanti itu juga bisa kalau dalam keilmuan psikologi itu masuk dalam kategori memori nostalgic gitu ya. Jadi misalnya live event atau kenangan bersama keluarga, pasangan, sahabat, teman baik, ya sahabat karib, pertemuan, sehingga ini menjadi semacam tanda bahwa kalau kita sedang berinteraksi dengan seseorang, memang sebaiknya itu dibuat lebih apa namanya nostalgic begitu ya. Nah ini ada beberapa efek positif nostalgia yang teman-teman bisa lihat sekilas dulu aja, bahwa ini dari beragam riset yang dikumpulkan terutama psikologi, dan itu beragam negara dan jumlahnya sangat banyak, mulai dari Europe, US, and then Asia ya, kayak China, Korea gitu ya, bahkan Indonesia. Sebenarnya ada studi yang sudah kami lakukan antara saya, Bang Pelita, dan pendeta Pison Sinambela. Waktu itu kami juga meneliti dan sudah dipaparkan dalam satu jurnal publikasi ilmiah tentang efek nostalgia itu bisa mendatangkan hope atau pengharapan bagi orang-orang muda yang sedang mengalami krisis, sebagai bentuk bahwa itu mengikuti cara Kristus hidup gitu ya. Dan itu menarik sekali studinya terhadap anak-anak muda di HKBP ya. Dan ini kalau mau dilihat bahwa nostalgia bisa punya efek
untuk memberikan hope. Selain hope itu juga ada optimism, kemudian juga ada rasa keberhargaan diri, kemudian mempertahankan eksistensi diri supaya tidak punya inisiatif untuk menghilangkan nyawa sendiri gitu ya. Karena cukup banyak sekarang yang mulai banyak anak muda bahkan di usia yang lebih muda lagi, Indonesia mengalami krisis tentang suicide sebenarnya teman-teman. Jadi rates orang suicidal itu eksponensial. Nah ini ada satu eksperimen yang pernah dilakukan di satu negara tertentu, itu dianggap bisa untuk menekan atau menurunkan yang namanya suicidal rates or at least suicidal ideation ya. Dan itu juga yang masih terus saya teliti hingga saat ini. Itu dan tipe nostalgia. Jadi kalau nanti teman-teman merasa bahwa ini kayaknya banyak dan mau ditanyain nanti bisa ya. Jadi sebenarnya nostalgia itu ada beberapa tipe gitu ya. Setidaknya dua besar jenis gitu. Dan nanti justru ini yang menjadi hal utama kami bahwa dua besar type or jenis dari nostalgia itu, yang pertama adalah personal nostalgia, and then the second one is yang kedua adalah historical nostalgia. Jadi personal nostalgia itu bagaimana kenangan berkesan ya dalam diri seseorang yang sebenarnya sudah terjadi di masa lalu. Masa lalu itu bukan berarti sesuatu yang harus sangat lampau, tetapi bisa juga baru beberapa waktu yang lalu gitu ya. Dan itu biasanya terkait dengan interaksi dia dengan orang lain gitu. Jadi itu namanya personal nostalgia karena bentuk interaksi dengan orangnya itu dianggap nostalgic dan itu yang dikenal. Contoh itu bisa orang yang dikenal bahkan orang yang tidak dikenal gitu ya. Yang penting pernah dijumpai. Contoh itu ada mahasiswa saya yang dia merasa sangat punya memori yang personal nostalgia yang nostalgic itu pada saat dia berkunjung ke Museum Jakarta di saat sebetulnya dia lagi kesepian. Jadi dia jalan aja sendiri gitu ke Museum Jakarta, diajak ngobrol sama petugas museumnya yang sebetulnya notabene adalah penjaga pintu museum. Namun buat si mahasiswa saya ini itu adalah personal nostalgia yang betul-betul nostalgic karena menurut dia petugas museum itu sangat menguasai materi di Museum Jakarta dan sangat concern dengan orang yang datang. Dia dilayani dengan sangat baik tanpa memandang muka. Padahal dia pakai baju yang lumayan lusuh waktu itu ya. Nah, yang itu menarik buat dia. That's a personal nostalgia. And the second one is historical nostalgia. Itu sebenarnya setiap manusia tuh dianggap punya indirect past experience yang itu disampaikan mungkin secara tutur atau juga dalam satu pengalaman dari turun temurun. Bahkan kita bisa tidak berinteraksi langsung dengan sesuatu yang sudah terjadi di masa lampau itu, tetapi itu mungkin disampaikan oleh orang tua kita atau itu disajikan terus-menerus dalam suatu pertemuan sehingga itu walaupun kita tidak mengalaminya secara langsung, namun karena itu disampaikan kepada kita, itu akan menjadi satu interpretasi tertentu, menjadi satu penghayatan tersendiri, dan itu bisa dianggap sebagai historical nostalgia. Nanti Bang Prita akan cerita ini justru ya, yang historical nostalgianya. Bagaimana historical nostalgia lewat tokoh Yosua itu akan menjadi personal nostalgia yang memberikan efek motivasional dalam diri manusia. So the next slide goes to you ya. Oke. Nah, mungkin sebelum masuk, mungkin stop share dulu Kak Esther. Oops. Oke, tadi Kak Esther menceritakan tentang nostalgia, teorinya. Ya, sekarang saya ingin flashback ya kepada kisah Yesus tadi, ya, kepada kisah Yesus tadi. Nah, kawan-kawan, tadi setidaknya dari penjelasan Kak Esther, ya, kita bisa melihat bahwa orang biasanya bernostalgia. Nostalgia itu kan mengingat masa lalu ya. Itu umumnya adalah ketika seseorang berada dalam krisis atau misalnya eksistensinya terancam gitu. Nah, kalau misalnya kawan-kawan saya tanya ya,
Kapan kalian biasanya mengingat masa lalu kalian gitu? Masa SMP, masa kecil gitu. Nah, umumnya adalah ketika krisis. Nanti bisa kalian rasakan ya, ketika kalian krisis, nah biasanya kita bernostalgia. Lalu apa objek nostalgia? Ini saya mereview saja apa yang tadi dijelaskan Kak Esther. Objek nostalgia tadi ada dua kan. Nah, kalau tadi dikatakan ketika ketika krisis, maka kita akan mengingat masa lalu. Nah, coba teman-teman perhatikan nanti apa objek yang ada di dalam benak kita ketika kita mengingat masa lalu kita. Tadi dikatakan ada dua. Pertama adalah tentang orang, gitu. Nah, orang itu siapa? Bisa orang tua, bisa saudara, gitu ya, macam-macam ya, teman, ya, pokoknya orang yang bagi kita sangat berkesan, gitu. Dan umumnya memang masa kecil yang diingat, gitu, masa kecil. Lalu yang objek kedua adalah momentum in life katanya tadi ya. Jadi peristiwa-peristiwa penting dalam kehidupan kita. Nah, biasanya misalnya pernikahan, hari pernikahan, lalu mungkin kita pernah berjalan bertamasya kalau keluarga misalnya atau kita yang belum menikah misalnya, kalian yang belum menikah itu misalnya pernah pergi ke satu tempat dengan teman-teman gitu atau kalian merayakan ulang tahun gitu. Itu adalah momentum-momentum penting dalam hidup. Jadi objek nostalgia ketika kita mengalami krisis itu adalah orang dan kedua yang paling sering adalah peristiwa-peristiwa dalam kehidupan. Nah, lalu yang dikatakan Kak Esther tadi, nostalgia awalnya adalah semacam penderitaan dan negatif, tapi banyak penelitian justru melihat nostalgia efek positifnya jauh lebih besar gitu. Nah, jadi efeknya jauh lebih besar, lalu objeknya adalah momentum peristiwa-peristiwa, ya. Lalu kapan orang bernostalgia itu adalah krisis. Nah, itulah yang terjadi dalam peristiwa atau kisah Yesus tadi, gitu. Ketika mereka krisis, ya, lalu mereka di-trigger. Nah, triggernya tadi apa? Ikan dan roti. Nah, kira-kira apa yang mereka ingat? Teman-teman bisa pasti tebak ya. Apa yang mereka ingat ketika di situ ada ikan dan roti? Apalagi ketika Yesus memecahkannya, membagikannya. Apa yang mereka ingat? Peristiwa apa yang mereka ingat? Jawabannya adalah peristiwa Yesus memberi makan 5.000 orang laki-laki dan sisa 12 bakul. Kira-kira apa yang ada dalam benak mereka? Saat ini mereka krisis, nggak dapat ikan, resah dengan kehidupan, tiba-tiba Yesus menstimulasi. Tadi Kak Esther bilang ada dua jenis nostalgia. Pertama ada historical nostalgia, yaitu suatu peristiwa yang kita tidak alami langsung, tapi kita diceritakan. Tetapi ada satu namanya personal nostalgia yang adalah kita alami langsung. Ya. Nah, dalam peristiwa tadi, Yesus menstimulasi personal nostalgia mereka gitu. Nah, personal nostalgia itulah yang akhirnya membuat mereka kuat. Mereka akan ingat apa yang terjadi pada masa lalu, di mana Yesus begitu bisa mengendalikan segala sesuatu gitu. Mukjizat itu kan menggambarkan kemahakuasaan, ya, bahkan sisa gitu. Nah, itu peristiwa itulah yang akhirnya berbicara kepada mereka sehingga mengubah cara pandang mereka yang sebelumnya khawatir akhirnya menjadi optimis. Ya, itu tadi efek nostalgia kan. Optimis, berani, ya, tidak takut akan masa depan gitu. Nah, dari teori tadi itulah yang sebenarnya terjadi dalam peristiwa Yesus tadi. Sekarang kita lihat slide berikutnya. Sebelumnya Kak Esther. Nah, tadi dikatakan ada dua jenis nostalgia tipenya. Ya, dari keduanya manakah potensi kekuatan yang lebih besar?
Maka jawabannya adalah personal nostalgia, ya. Lalu kalau begitu, apakah historical nostalgia dapat diubah menjadi personal nostalgia? Jadi kalau kekuatannya lebih besar adalah personal nostalgia, pertanyaan apakah bisa diubah? Jawabannya bisa. Nah, itulah yang akan kita lihat nanti dalam kisah Yosua. Karena efek positif nostalgia semacam itu begitu besar, nah pertanyaannya, apakah nostalgia bisa direkayasa atau dibangun? Nah, jawabannya bisa. Nah, ini yang nanti banyak kita diskusikan di sesi berikutnya sebenarnya. Ya, bagaimana kita akhirnya membangun nostalgia, personal nostalgia di masa akan datang. Gitu. Ya, bagaimana cara itu bisa direkayasa? Nah, sekarang kita lihat apa yang terjadi dalam diri Yosua. Ya. Nah, teman-teman kita semua tahu ya, Yosua ini adalah seorang pemimpin Israel yang sangat tangguh ya, sangat tangguh. Dia digambarkan sebagai sosok pemimpin yang menggantikan seorang pemimpin karismatik yang sangat luar biasa. Siapa itu? Yaitu Musa. Yosua adalah seorang tokoh yang perannya sangat penting dalam sejarah Israel. Ia diberikan tugas untuk menggantikan Musa. Nah, jadi Musa inilah seorang pemimpin besar Israel yang sangat karismatik. Ya. Pada penutup kitab Ulangan ditegaskan bahwa tidak ada nabi lain yang begitu dekat dengan Allah seperti Musa. Dan tidak ada lagi nabi yang bangkit dari Israel seperti Musa. Ulangan 34, 10 sampai 12. Nah, kita juga sudah tahu bahwa latar belakang pendidikan Musa itu sangat luar biasa ya. Dia hidup 40 tahun pertamanya itu di istana Firaun. Jadi dia mendapatkan apa namanya pendidikan yang paling hebat lah ya di Mesir. Ya, pendidikannya kompleks ya. Lalu tokoh besar inilah yang kemudian digantikan oleh Yosua untuk mewujudkan janji Allah untuk membawa bangsanya ke tanah perjanjian yaitu Kanaan. Nah, tentu kita bisa melihat bahwa eh, tugas Yosua ini bukan suatu hal yang eh, gampang ya, bahkan dikatakan hampir mustahil ya. Karena apa? Karena dia menggantikan seorang yang sangat karismatik gitu. Pemimpin besar. Dan dalam kitab Ulangan tadi dikatakan saking besarnya tidak lagi nabi yang bangkit di dari Israel seperti Musa. Itulah yang dia gantikan. Kira-kira apa yang terjadi di dalam diri Yosua? Nah, di sini ada beberapa data yang saya tunjukkan untuk menggambarkan krisis dalam dirinya. Ya, krisis dalam dirinya. Ingat tadi, nostalgia muncul dalam krisis. Nah, ini ada beberapa data saja yang saya kira teman-teman sudah bisa dapat gambarannya, tetapi saya hanya ingin ya memperkuat saja bahwa memang eh, Yosua berada dalam sebuah krisis yang hebat. Lalu dari situ nanti kita akan melihat bagaimana caranya dia akhirnya keluar dari krisis itu dan akhirnya di akhir kitab Yosua akan digambarkan semasa pemerintahan Yosua bangsa Israel itu hidup menyenangkan hati Tuhan. Nah, ini ada uh, beberapa kesimpulan ya. Misalnya itu ada Gordon Harris ya, lalu uh, Wostra, lalu juga ini ada tulisan yang ketiga itu adalah tulisan kutipan dari Yosefus ya yang menggambarkan Yosua mengalami krisis yang hebat ya. Namun akhirnya Yosua berhasil menunaikan tugasnya dan kehidupan bangsa Israel pada zaman Yosua bahkan beberapa waktu setelah kematiannya dinilai sangat menyenangkan. Ya, mungkin
bisa kita lihat di Yosua pasal 24 ayat 31. Ya, di situ digambarkan bahwa Yosua akhirnya berhasil di dalam eh, kepemimpinannya. Dan dalam banyak hal ia akhirnya disejajarkan dengan Musa, nabi besar itu. Nah, apa yang terjadi dalam diri Yosua sehingga akhirnya ini terjadi gitu. Nah, dalam dalam pandangan kami ada sebuah hal menarik di situ yang berkait dengan nostalgia. Jadi kalau ditanya, kalau sebelumnya Yosua digambarkan krisis, lalu akhir dari kitab itu digambarkan bahwa Yosua menjalankan tugas dengan baik dan masa pemerintah di dalam masanya semua bangsa Israel itu hidup berkenan kepada Tuhan. Ya, kira-kira apa yang menjadikan perubahan dalam dirinya? Ya, tentu jawabnya adalah personal nostalgia. Historical nostalgia menjadi personal nostalgia sebagai kunci ketangguhan kepemimpinan Yosua. Ya. Nah, sangat menarik ya teman-teman. Kitab ini sebenarnya dimulai dengan historical nostalgia. Ya. Lalu ditutup juga dengan nostalgia. Coba kita membuka kitab Yosua. Yosua pasal 1 ayat 2 ayat 1 ayat 2 sampai 5. Ayat 2, hambaku Musa telah meninggal, sebab itu bersiaplah sekarang. Seberangi sungai Yordan ini. Engkau dan seluruh bangsa ini menuju negeri yang akan kuberikan kepada mereka, kepada orang Israel. Ayat 3, setiap tempat yang diinjak telapak kakimu akan kuberikan kepadamu, seperti yang telah kujanjikan kepada Musa. Nah itu. Seperti yang telah kujanjikan kepada Musa. Dan Yosua tahu itu. Ya, jadi ini adalah kalimat yang datang dari Tuhan sendiri kepada Yosua. Ya, Tuhan mengatakan seperti yang kujanjikan kepada Musa. Nah, di situ kita lihat ya, cerita bagaimana Allah menyertai Musa itu adalah historical nostalgia bagi Yosua. Jadi janji-janji Allah kepadanya, bagaimana Allah menyatakan dirinya kepada Musa, dia tahu sebagai orang yang dekat dengan Musa. Tetapi dia tidak mengalami sendiri. Itu yang disebut dengan historical nostalgia. Ayat 4. Dari padang gurun dan gunung Libanon di sebelah sana sampai ke sungai Efrat, sungai besar itu, dan dari seluruh negeri orang Het sampai ke laut besar itu di sebelah matahari terbenam, semuanya itu akan menjadi wilayahmu. Tidak seorang pun akan dapat tahan menghadapi engkau seumur hidupmu, sebagaimana aku menyertai Musa. Nah, ketika Tuhan ngomong begitu, itu adalah historical nostalgia bagi Yosua. Karena Tuhan sedang menceritakan bagaimana dia berkarya dalam diri Musa. Dan Yosua tahu. Gitu. Ya, tadi dikatakan ya, ada dua jenisnya, historical dan personal. Sebagaimana aku menyertai Musa, demikianlah aku menyertai engkau. Aku tidak akan mengabaikan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Ini adalah historical nostalgia. Ya, jadi diawali dengan nostalgia, lalu di pasal 24 kitab Yosua, ini penutupnya. Coba kita lihat pasal 24 ayat 25. Pada hari itu juga Yosua mengikat perjanjian dengan bangsa itu dan membuat ketetapan dan peraturan bagi mereka di Sikem. Yosua menulis semuanya itu dalam kitab hukum Allah, lalu mengambil sebuah batu besar dan mendirikannya di bawah pohon terbantin di tempat kudus itu. Nah, ini apa ini? Ini nostalgia.
yaitu tepatnya adalah namanya eh, trigger. Ya, kalau tadi Yesus menggunakan ikan dan roti, nah di sini Yosua mengambil sebuah batu besar. Tujuannya apa? Supaya nanti ketika orang melihat itu, maka historical nostalgia itu akan di-induce, gitu, dibangkitkan. Nah, itu yang saya katakan bahwa kitab ini sebenarnya diawali dari nostalgia, walaupun itu historical, dan ditutup dengan nostalgia, yaitu suatu trigger, ya. Kalau di Yesus itu ikan dan roti, Yesus cuma murid-murid, tetapi ini adalah batu. Nah, dalam rangka semakin menguatkan Yosua dan bangsa Israel, kitab ini syarat dengan kisah Allah mengubah sejumlah historical nostalgia tentang dirinya menjadi personal nostalgia. Nah, kawan-kawan, eh, selanjutnya bisa kita lihat nanti bahwa yang membuat Yosua akhirnya menjadi pemimpin yang besar, ya, dalam krisisnya tadi, itu adalah mengubah historical nostalgia menjadi personal nostalgia. Dan personal nostalgia inilah yang membuat Yosua begitu tangguh dan akhirnya mengakhiri tugas kepemimpinannya dengan sangat baik. Di pasal 24 ayat 31 dikatakan, orang Israel beribadah kepada Tuhan semasa hidup Yosua dan para tua-tua yang hidup lebih lama daripada Yosua serta mengalami semua perbuatan yang dilakukan Tuhan bagi orang Israel. Nah, sekarang kita akan mulai eh, melihat, ya, bagaimana Allah berkarya di dalam diri Yosua mengubah historical menjadi personal. Yang pertama. Yang pertama itu adalah kisah pengintai. Nah, ini kawan-kawan, kita tidak akan baca detailnya, tapi saya yakin kawan-kawan sudah tahu kisahnya secara gamblang. Nah, saya akan menyinggung saja. Nah, tadi di awal dikatakan bahwa cerita-cerita tentang penyertaan Allah kepada Musa itu eh, merupakan historical nostalgia bagi Yosua, gitu. Apakah historical nostalgia itu ketika di-induce, dibangkitkan, efeknya besar? Tadi di teori psikologi tadi, efeknya besar. Tetapi kalau dibandingkan dengan personal nostalgia, maka efek personal nostalgia itu lebih besar lagi. Ya, tadi tesis kita kan itulah yang terjadi di dalam diri Yosua. Nah, pertanyaannya, bagaimanakah Allah mengubah historical nostalgia menjadi personal nostalgia? Nah, yang pertama kita lihat di kisah eh, kisah pengintai. Nah, kalau kita baca teks ini, ya, Yosua sebelum masuk ke Kanaan, dia suruh dua pengintai, ya. Dua pengintai lalu ke Yeriko. Nah, lalu di Yeriko apa yang terjadi? Seorang perempuan bernama Rahab ternyata sudah tahu identitas pengintai itu. Lalu ketika pengintai itu ketahuan oleh raja Yeriko, maka kedua pengintai itu hendak ditangkap, gitu. Tetapi apa yang terjadi? Rahab menolong mereka, menyembunyikan mereka, gitu. Nah, singkat cerita, akhirnya kedua orang ini selamat. Lalu mereka pulang ke eh, ke Gilgal, ya, seberang Sungai Yordan, lalu melaporkan kepada Yosua. Nah, di situ pengintai ini mengalami personal nostalgia dan historical nostalgia yang dialami Yosua kemarin itu semakin dekat karena pengintai itu sendiri menikmati sendiri, mengalami sendiri bagaimana Tuhan menolong mereka melalui Rahab, gitu. Next slide. Nah, lalu setelah pengintai itu melaporkan, lalu mereka siap-siap, lalu di Yosua 3 apa yang terjadi? Ya, kalau kita baca teks itu,
kita bisa melihat ketika mereka bertemu dengan Sungai Yordan, gitu. Nah, kita ingat apa ini? Kita ingat kisah Musa, ya. Jadi bagaimana Allah itu ingin agar historical nostalgia itu menjadi personal nostalgia bagi Yosua, gitu. Nah, apa yang terjadi ketika mereka pembawa-pembawa tabut itu menginjakkan kakinya di Sungai Yordan, kering, gitu. Itu di Yosua 3, gitu. Nah, jadi historical nostalgia di bawah kepemimpinan Musa kini dialami sendiri oleh Yosua, gitu. Mereka akhirnya nyebrang dan semuanya bisa menyeberang. Lalu di pasal 4, nah ini saya sengaja singkat-singkat kawan-kawan, nanti detailnya bisa dibaca. Pasal 4, Tuhan menyuruh Yosua memanggil 12 perwakilan 12, lalu mengambil batu dari tengah-tengah sungai itu. Lalu dibangunnya lah tumpukan batu. Ini apa perannya? Ini adalah trigger nostalgia. Supaya nanti ketika ada anak cucu mereka, uh, next generation, ya, melihat batu ini, maka cerita tentang bagaimana mereka menyeberangi Sungai Yordan akan diceritakan kembali. Tentu ini bicara tentang nostalgia. Bagi Yosua ini historical, personal nostalgia. Tetapi bagi keturunannya atau next generation itu historical nostalgia. Dan generasi selanjutnya itu juga akan semakin kuat kalau pengalaman ini juga mereka alami sendiri nanti. Ya. Selanjutnya, nah, kalau kita lihat di Yosua pasal 5 17, ya, mungkin kita lihat sebentar, kawan-kawan. Nah, di situ dikatakan bahwa mereka di Gilgal, ya, setelah mereka nyebrang, mereka berhenti sejenak, lalu ada suatu peristiwa, eh, apa namanya, mereka disunat, ya. Lalu di ayat 12, coba lihat ayat 12. Lalu mana berhenti turun pada hari itu, ketika mereka makan hasil bumi dari negeri itu. Nah, apa yang terjadi di sini, gitu. Nah, kita ingat ya, para pengintai waktu sebelumnya, ya, itu dikatakan bahwa tempat yang mereka datang itu adalah tempat yang penuh susu dan madu, gitu. Sangat subur. Tapi bagi Yosua itu adalah historical nostalgia. Karena apa? Karena dia tidak alami sendiri. Dan pada Yosua pasal 5:12 itu bukan lagi menjadi historical. Karena apa? Karena Musa dan bangsa yang dia pimpin mengalami sendiri. Ketika mana itu berhenti, maka mereka hidup dari tanah yang subur itu. Ya. Lalu selanjutnya di pasal 5 13 sampai 15. Nah, ini menarik, ya. Ketika mereka mau memasuki kota Yeriko, mereka sangat khawatir, ya, karena kota itu sangat kuat, berbenteng, lalu mereka punya pasukan, sementara mereka tidak punya pasukan yang kuat, ya. Lalu bagaimana nantinya kalau kami akan memasuki kota itu, apa yang akan terjadi? Nah, itu tentu, ya, tentu personal nostalgia yang sudah diubah oleh Tuhan di peristiwa-peristiwa sebelumnya itu menguatkan Yosua. Tetapi ini ada peristiwa lain, ada hal lain yang berat, yaitu tentang mengalahkan pasukan, gitu, ya. Nah, mengalahkan pasukan. Tetapi ajaibnya di Yosua pasal 5 ayat 13, saya bacakan, ketika Yosua ada di dekat Yeriko, ia melayangkan pandang dan melihat. Tiba-tiba seorang berdiri di depannya dengan pedang terhunus di tangannya. Yosua mendekatinya dan bertanya kepadanya, apakah engkau kawan atau lawan? Dan jawabnya apa? Bukan. Tetapi aku adalah panglima bala tentara Tuhan. Gitu. Nah, kembali lagi terjadi personal nostalgia, utamanya ketika
ayat 15. Ya, coba kalau kita baca ini apa yang kita ingat? Apa yang diingat oleh Yosua kira-kira? Jawab panglima bala tentara Tuhan itu pada, lepaskan kasutmu, sebab tempat engkau berdiri itu kudus. Persis seperti semak yang terbakar itu, gitu. Jadi dulu Musa yang mengalaminya, tetapi kini Yosua sendiri mengalaminya. Historical menjadi personal. Lalu pasal 6, ya. Pasal 6 tentang tembok kota. Nah, ini cerita ini juga kita sudah tahu ya. Secara ajaib kota itu akhirnya dapat dikuasai, ya. Sebelumnya ada bala tentara yang berperang di depan mereka, lalu akhirnya dengan ajaib kota itu rubuh. Nah, ketika kota itu rubuh, tembok itu rubuh, mereka bisa menguasainya. Tentu ini adalah sebuah personal nostalgia. Lalu yang selanjutnya, nah kalau kawan-kawan perhatikan ketika bertemu dengan Rahab, Rahab itu punya historical nostalgia ya tentang Allah Israel. Tapi kalau kita baca di Kisah pasal 2 tadi, Rahab itu mengatakan tentang dia mengetahui tentang bagaimana Allah memimpin mereka, gitu. Bagaimana Musa juga memimpin mereka. Tapi bagi Rahab itu adalah historical nostalgia. Kenapa? Karena dia tidak mengalami sendiri, dia hanya mendengar cerita-cerita, ya. Tetapi ketika dia berhasil menyelamatkan para pengintai itu, ya, berhasil menyelamatkan para pengintai itu, maka di situ Yosua berjanji bahwa ketika mereka menguasai Yeriko kelak, maka Rahab dan keluarganya harus diselamatkan. Nah, disitulah eh, saya melihat Rahab mengalami personal nostalgia. Dulu dia mengalami Tuhan secara historis, tetapi saat ini dia mengalami sendiri bagaimana Tuhan menyelamatkan dia dan keluarganya. Nah, ini adalah penutup yang tadi sudah kita baca. Ya, setelah peristiwa-peristiwa itu, maka kepemimpinan Yosua tadi dikatakan luar biasa. Dari yang takut menjadi sangat powerful. Jawabannya kenapa? Karena sejumlah historical nostalgia itu akhirnya menjadi amunisi bagi dirinya di dalam memimpin. Ya, kalau kita lihat nanti seluruhan kitab ini tentu tidak sederhana memimpin bangsa ini, termasuk membagi-bagikan tanah gitu ya. Tetapi personal nostalgia itulah yang akhirnya menguatkan dia ketika dia berada di dalam sebuah krisis dalam memimpin bangsa ini. Gitu. Ya, memimpin bangsa ini. Ketika dia kehilangan arah, ketika dia resah, ketika dia mungkin takut uh, menghadapi bagaimana bangsa ini, personal nostalgia tentang Allah itu akhirnya uh, menolong dia. Itu makanya di akhir kitab ini dia betul-betul ingin agar kisah-kisah tentang Allah itu bisa diingat kembali oleh generasi berikutnya, ya setelah dia mati nanti, gitu. Setelah dia mati nanti, dia kenapa? Karena dia merasakan bagaimana personal nostalgia itu begitu powerful. Nah, karena itulah di akhir kitab ini dia digambarkan mengambil batu untuk menjadi momen. Sehingga nanti ketika ada generasi berikutnya eh, melihat batu itu, ya tadi ingat ya ikan dan roti, maka cerita-cerita tentang bagaimana Allah menyertai mereka akan hidup kembali. Gitu. Nah, itulah yang eh, terjadi dalam kitab Yosua. Terima kasih, kawan-kawan. Ya, Nah, kawan-kawan, inilah yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan ke Andreas. Silakan. ya. Terima kasih Bang Pilita dan Bang Eka Estar buat kesempatan bisa membagikan dalam kebenaran firman Tuhan dan secara psikologis ya Kak Estar ya dalam tahapan nostalgia. Mungkin Bang Pilita dan Kak Estar saat ini kita masuk dalam sesi tanya jawab. Aku akan sebagai moderator memimpin dalam setiap
tanya jawab ini tuh Bang Pelita dan Kak Esther. Dan buat teman-teman, kalau ada pertanyaan bisa japri ke aku atau ke Kak Luce atau ke Kak Lydia kalau ada di sini. Dan mungkin kalau teman-teman ingin raise hand untuk tanya secara langsung kepada Bang Pelita atau Kak Esther, dipersilahkan teman-teman. Kita banyak waktunya teman-teman, jadi silakan manfaatkan momen ini untuk tanya jawab kepada para pembicara. Oke, Bang Pelita dan Kak Esther, ini ada beberapa pertanyaan yang sudah masuk, Kak. Izin ya, Kak, ini jadi pertanyaan pertamanya. Apa bedanya mengingat masa lalu? Karena kita lagi di saat krisis atau eksistensi terancam. Atau mengingat masa lalu dan menceritakannya tanpa rasa sakit, sudah bersyukur dengan masa lalu itu. Gimana Bang Pelita atau Kak Esther? Silakan. Sorry, apa bedanya? Apa tadi Apa gimana? apa perbedaannya mengingat masa lalu karena kita lagi di saat krisis, Bang, atau eksistensi Oke. terancam, atau Hmm. mengingat masa lalu dan menceritakannya tanpa rasa sakit. Sudah bersyukur dengan masa lalu itu. Gimana, Bang? Hmm. Eh, jadi gini ya, jadi nostalgia itu adalah amunisi ya. Jadi itulah amunisi. Jadi tadi dikatakan, semua orang kan pasti krisis ya, mengalami krisis. Lalu krisis itu selalu membawa orang kepada masa lalu. Nah, pertanyaannya, apa kira-kira masa lalu kita gitu? Apakah isinya itu yang mengerikan atau yang baik gitu? Nah, kan itu menjadi persoalan. Kalau kita lihat tadi teori tadi ya, hasil dari penelitian tadi, efek nostalgia itu memang ada yang negatif, tetapi mayoritas positif gitu. Nah, mayoritas positif. Tapi itu akan positif tentunya kalau masa lalu itu diisi dengan hal-hal yang baik, bertemu dengan orang-orang baik gitu. Ya. Nah, karena itulah dikatakan building the future from the past gitu. Building for Nah, future for us. Ya, oke. ya. Jadi nah, lalu kedua, tadi kalau kita lihat slide Kak Esther, yang ditayangkan Kak Esther, salah satu efek nostalgia itu adalah bisa memaknai ulang kisah yang tidak baik itu menjadi baik gitu, bisa memaknai. Nah, mungkin dalam hal ini Kak Esther mungkin bisa lebih detail menjawabnya. Ya, jadi saya mungkin coba singgung lagi ya, yang ini loh, bahwa nostalgia yang dimaksud dalam perspektif konseptual ini yang kami bahas itu tuh Kak, sorry suaranya biasa. kecil Kak Esther. Oh Boleh. iya, iya, oke. Iya, Hmm. jadi nostalgia yang kami maksud itu sebenarnya kan dia ada unsur pertama, memori. Jadi pasti ada memorinya. Memori itu kan bisa macam-macam gitu ya. Dan yang kedua ada emosi. Jadi kita tuh punya, manusia tuh pasti ada emosi. Nah, nostalgia itu dianggap sebagai kategori emosi yang positif gitu. Nah, ketika seseorang mengingat masa lalu dan dia berhasil memberikan makna atau meaning in life dari kenangan nostalgic di masa lalunya, walaupun mungkin itu secara emosional dia ada nuansa pahitnya, tapi mungkin tidak pahit banget, tapi ada manisnya. Jadi memang nanti dalam konsep psikologi itu juga berinteraksi dengan proses di kognitif ya, karena kognitif itu bisa memproses dia kan kayak komputer gitu, kayak information processing gitu ya. Dia memproses memori itu untuk menimbulkan rasa tertentu. Ya, makanya dibilang tadi bittersweet. Nah, kalau akhirnya orang bisa mendapatkan makna yang positif dan itu memberikan efek motivasi dalam dirinya, sebenarnya itulah nostalgia gitu. Nah, tidak semua kenangan itu dianggap sebagai nostalgia gitu ya. Jadi syaratnya memang ada mesti ada triggernya, kemudian memorinya juga memori yang dianggap nostalgic gitu ya, dan menimbulkan emosi-emosi yang positif, dan itu akhirnya berujung kepada motivational effect, sebenarnya itu.
Mungkin yang tadi Andreas bilang, yang nanya gitu ya, bahwa dia bisa menceritakan kembali tadi dengan rasa tidak Tanpa lagi rasa sakit. takut. Hmm. Ya, itu karena sudah terproses, bisa jadi karena sudah terproses di kognitifnya dan memunculkan satu emosi yang sudah bittersweet ya, pahit-pahit manis gitu. Kalau menurut saya bisa jadi itu ada nuansa nostalgianya justru. Nostalgia dalam konsep yang kami maksud ya. Hmm. Konstruk nostalgia yang kami maksud gitu. Jadi kan bagaimana dia bisa memaknai kembali satu pengalaman yang berhasil diingatnya kembali atau dikenang kembali, sehingga bisa menimbulkan emosi positif dan berefek pada motivasi dalam dirinya. Kira-kira begitu yang dimaksud nostalgia. Ya, Kak, berarti ada awareness-nya dari dalam tahapan dirinya untuk bisa mengembangkan tadi kognitif ya Kak, dalam perasaan-perasaan tertentu ketika menciptakan rasa sakit itu sebenarnya dia udah ada keberanian ya Kak untuk bisa memahami nostalgia ini dan akhirnya bisa menceritakan itu ya Kak, Esther. Atau gimana Kak? Sebenarnya gini, ya itu kan proses ya. Dalam praktiknya, dalam kenyataan di lapangan, orang kan butuh waktu ya ketika dia Mm-mm. mengingat kembali satu kenangan yang nostalgik, yang sifatnya personal nostalgia, itu kan kita butuh masa atau waktu untuk memprosesnya dan memproses itu maksudnya memproses untuk itu tuh sebetulnya ada satu meaning in life yang kita dapatkan dari situ. Oke, Jadi secara normal setiap manusia sebenarnya bisa melakukannya, tapi memang ada hambatan-hambatan yang membuat orang itu sulit untuk mendapatkan meaning in life. Ya, salah satunya adalah bercampurnya emosi gitu. Hmm. Emosinya tuh masih ada ganjelan gitu. Itu bisa banget. Namun secara psikologis sebenarnya kita bisa punya kapasitas di situ. Yang Hmm. lain adalah untuk mempermudah betul bahwa kita mengutip juga tokoh psikologi yang lain yang bahwa kita mesti menerima seluruh experience dalam hidup kita itu mempermudah kita memberi makna dalam setiap memori nostalgic itu. Oke, Jadi jangan denial gitu kira-kira. oke. Don't be denial ya Kak Esther ya. Berarti dalam Iya, memahami ya. Oke. Thank you Kak Esther dan Bang Pita. Kita ya. lanjut ya, Kak untuk pertanyaan selanjutnya. Kak, kalau kakak pernah mungkin kakak sering baca Yosua 1 ya, ada kata kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Itu kan jadi proses di mana Allah memberikan satu penguatan ya, penyertaan dalam tahapan kepada Yosua gitu. Apakah ini menjadi bagian historical nostalgia juga yang memang membawa Yosua bisa memimpin bangsa Israel dalam tahapan posisi itu Kak Pelita dan Bang Esther? Gimana Kak? Ini ada pertanyaan ini. Iya, betul. Jadi eh, tadi kan kita lihat ya bahwa eh, kitab ini diawali dengan nostalgia, menceritakan bagaimana pengalaman Musa, ya Allah berbicara kepada Yosua, gitu. Nah, lalu ditutup dengan nostalgia Nostalgia. dalam bentuk ya dalam bentuk batu tadi ya. Nah, itu kan Ya, semacam dalam tadi cerita Yesus itu kayak batu ikan dan roti gitu. Nah, eh, kalimat tadi itu sebenarnya eh, kalimat penting, tetapi gitu Yosua tuh belum belum cukup gitu. hmm, Jadi Allah melihat Yosua itu belum terlalu diyakinkan untuk menjadi pemimpin oke. gitu. Karena itu tadi di dalam beberapa kutipan kan penafsir melihat Yosua itu khawatir gitu. Jadi nggak cukup. Nah, lalu ketika kami melihat lebih jauh, rupanya oh supaya Tuhan mengubah historical itu menjadi personal personal gitu Hmm, gitu. Dan di dalam kehidupan kita ya itulah yang harus kita kejar sebenarnya. Personal hmm, nostalgia tentang Tuhan. Nah, yang minggu oke, depan itu kita belajar tentang bagaimana sih caranya. Nah, nanti Yesus akan menggambarkan itu di khotbah di bukit gitu. oke, Jadi mungkin sampai di situ dulu gitu. Jadi oke. itu nggak cukup. Jadi Belum karena cukup ya itulah Kak? Allah Hmm, menyatakan dirinya supaya pengalaman Musa itu yang digambarkan tadi dialami sendiri oleh dia gitu. Dan itulah yang membuat dia akhirnya memimpin begitu hebat. Di akhir kitab itu digambarkan semua orang Israel itu takut akan Tuhan. Nah, kira-kira gitu. oke.
Terima kasih Bang Brita. Kaisar mungkin ada tambahan? Nggak ada yang Oke. soal Yosua. Oke. Oke, oke, thank you Kak Bang Prita. Bang Prita, Bang Kaisar, kita lanjut ada pertanyaan dari Kak Medan dan dari Surya di kolom chat. Kalau nostalgia dan trauma adalah suatu pengalaman masa lalu yang spektrumnya sangat berbeda. Spektrumnya sangat berbeda, Kak. Nostalgia kesannya adalah sesuatu yang menolong dan trauma sesuatu yang merusak. Tadi Bang Prita bilang kalau nostalgia itu bisa direkayasa. Seandainya ada orang yang mengalami kebakaran rumah yang merenggut saudaranya di sebuah rumah yang mereka tempati yang membuatnya terpuruk. Maka pertanyaannya Bang, apakah nostalgia bisa berjalan dengan trauma atau apakah ketika ada keinginan membuang traumanya, apakah nostalgia yang dialaminya pun harus dilupakan atau bisa dihapus traumanya namun mempertahankan nostalgianya? Gimana Bang Prita dan Kak Esther? Mungkin Kak Esther dulu tentang ini. Eh, Ya, ada satu, saya mesti disclaimer dulu bahwa memori manusia itu tidak bisa disetip atau di-delete kecuali teman-teman mengalami suatu trauma kepala secara apa ya, ya mohon maaf misalnya ya amit-amit jambang baby gitu ya, misalnya apa gitu ya terbentur gitu, jadi ada problem di otak dan sebagainya. Nostalgia bukan traumatik dan traumatik Hmm. bukan nostalgia. Karena itu dua hal yang berbeda. Traumatik itu traumatik kan dari kata dalam bahasa Yunaninya kan tuh luka ya. Baik secara medis maupun psikologis. Jadi kalau mungkin ada teman-teman yang backgroundnya kedokteran, kalau kita ngomongin trauma mesti dipisahkan dulu ini trauma medical trauma apa secara physical atau psychologically gitu ya, psychotraumatic gitu. Nah, jadi itu dua hal yang berbeda karena betul trauma itu setiap orang itu kan bisa punya satu pengalaman yang sama yang sangat mengejutkan secara negatif, tetapi belum tentu itu menjadi traumatik yang bagi orang yang sama gitu. Nah, kan ada banyak faktornya. Nah, karena itu dua hal yang berbeda, kalau menurut saya, ya, jadi kita nggak bisa bilang bahwa harus dihilangkan traumanya sehingga otomatis nostalgianya hilang. Ya nggak gitu, karena kan memang sekali lagi memori tidak bisa disetip gitu. Yang ada manusia melakukan upaya untuk melupakannya. Hmm. Jadi itu usaha yang disengaja atau mungkin sesuatu yang dilakukan dengan asumsi atau wish bahwa kita ingin melupakan itu. Percayalah nggak bisa. Nggak akan bisa dilupakan. Jadi prinsip utamanya sebenarnya adalah accept it. Hmm. Dan memang ya memang itu butuh proses ya kalau yang itu traumatik. Ya, cuma dalam beberapa penelitian di psikologi memang manusia ada semacam kayak delusional mind bahwa secara kognitif di proses kognitif kita bahwa sebenarnya kognitif manusia itu mampu untuk bisa memproses satu pengalaman yang dianggap negatif, dianggap emosinya juga negatif, sebenarnya nanti bisa secara perlahan itu diproses untuk diminimalisir rasa negatifnya, kira-kira gitu. Tapi itu butuh keahlian khusus dan butuh teknik yang khusus. Apakah nostalgia bisa itu? Mungkin iya, karena itu butuh terus didalami karena cukup banyak jurnal yang masih terus debatable gitu ya, perdebatan gitu. Ya nanti, tapi intinya saya mau bilang itu dua hal yang berbeda, jadi nggak bisa dihilangin memorinya, Hmm. gitu aja. Oke. Thank you. Ya, saya tambahkan sedikit ya. Mungkin saya menjelaskannya dengan bahasa orang awam ya gitu ya, orang awam. Jadi sebenarnya goal daripada pertemuan ini itu adalah bagaimana, kan tadi udah kita tahu ya bahwa nostalgia itu adalah amunisi. Nah, ketika dia distimulasi, maka dia bisa menghasilkan energi yang sangat luar biasa. Nah, gagasan itulah yang membingkai kita sehingga kita mencoba membangun apa yang kita lakukan sekarang ini kan akan menjadi masa lalu kan di masa depan gitu. Termasuk kalau kita punya anak, apa yang kita lakukan sekarang akan menjadi masa lalu mereka gitu. Hmm. Nah, semakin banyak kita hadirkan nostalgia ataupun hal-hal baik, maka amunisi mereka semakin besar. Nah, ketika mereka menghadapi krisis di satu hari dan kita terampil men-triggernya, ya, karena men-trigger nostalgia itu bisa oleh diri sendiri sebenarnya. Saya sendiri bisa menstimulasi diri saya sendiri, nostalgia saya gitu. Bagaimana pengalaman saya dulu di Palembang, apa melayani Tuhan lalu Tuhan berkah itu bisa saya stimulasi sendiri gitu. Nah, jadi tujuan kita sebenarnya adalah supaya kita aware
apa yang kita lakukan sekarang ini akan menjadi potensi kekuatan di masa depan gitu. Nah, memang kita tidak akan fokus kepada bagaimana kalau terjadi yang buruk-buruk. Nah, mungkin diskusi kita ini nggak mengacu ke sana gitu. Ya, diskusi kita ini memberikan awareness bagi kita bahwa apa yang kita lakukan sekarang ini, pengalaman-pengalaman yang akan kita nikmati sekarang, apa yang kita lakukan akan menjadi pengalaman masa lalu di masa depan, dan itu akan memiliki kekuatan. Nah, Ya. tetapi saya setuju dengan Kak Esther tadi bahwa memori itu mungkin tidak bisa Jadi waktu kami di BPN Perkantas ya, di situ kan ada Dokter Yusak ya, Dokter Saraf ya. Jadi dia menjelaskan neuroscience sebenarnya dan cocok gitu. Jadi menurut dia pakai teknis lah ya. Lalu ada satu BPN menanya, kalau begitu bagaimana dengan mahasiswa yang, jadi menurut Bang Yusak waktu itu Profesor Yusak, eh, memori itu tidak bisa hilang tapi ditimpa bisa katanya. Ditimpa gitu. Hmm. Nah, lalu salah satu BPN itu Kak Hilda, Dokter Gigi Hilda bertanya, bagaimana kalau ada mahasiswa yang mengalami pengalaman buruk, lalu kita bina dia, dilayani. Nah, bagaimana caranya? Nah, justru saya bilang, nah, minggu depan itu kan kita bicara tentang bagaimana menghadirkan personal nostalgia. Nah, kita timpa dengan itu. Justru ketika kita melayani mereka, misalnya di kelompok kecil, kita nggak mungkin menghilangkan trauma-trauma seperti itu. Tapi yang bisa kita timpa dengan personal nostalgia tentang Allah gitu. Dan itu yang akan menguatkan dia ketika di masa akan datang dia mengalami krisis. Nah, mungkin itu yang bisa saya jawab. Terima kasih. Ya, terima kasih Bang Prita, Kak Esther, menarik ya. Ini jadi pemahaman kita terkait dengan hubungan nostalgia dengan trauma. Ternyata tidak bisa disamakan ya Kak dalam tahapan pemahaman ini ya. Terima kasih Kak dari Kak Medan. Kak, ini banyak banget pertanyaan yang masuk. Aku ini ya, aku sortir satu-satu. Kak, tadi Bang Pelita juga singgung terkait dengan kita membangun hubungan dengan anak ya. Itu jadi bagian yang kita bisa jalani juga. Ada pertanyaan Kak, berarti kita perlu ya Bang atau Kak Esther untuk membangun nostalgia yang indah kepada anak-anak kita atau kehidupan yang kita jalani. Gimana Kak? Jadi jujur aja ya, Andreas dan teman-teman, buku kami itu buku parenting sebenarnya. Walaupun teorinya sangat jelimet gitu. Ya, jadi nanti kalau itu terbit, sebenarnya itu udah banyak jurnal yang kami terbitkan, tapi sangat teknis gitu. Sehingga kami suruh dibaca oleh beberapa teman yang awam gitu ya. Tapi ujungnya sederhana, yaitu parenting. Gitu. Nah, mungkin ini sangat saya antusias menjawabnya karena mungkin saya kalian ingat nggak, pernah nggak nonton ataupun video klip monokrom Tulus? Pernah? Atau Andreas tahu nggak monokrom? Lagunya tahu Bang, lagunya tahu. Coba lihat, tapi videonya belum nonton. Coba lihat apanya. Nontonlah. Itu bicara tentang apa itu gitu. Lalu ingat ya Ratatouille, ingat Ratatouille? Ratatouille nonton. Jadi ketika dia makan apa namanya itu? Itu Ratatouille. Ya Ratatouille makanan itu, apa yang terjadi itu? Dia kan seorang kritikus makanan kan. Dia langsung ingat kan orang tuanya kan. Masakan ibunya. Nah, monokrom juga demikian. Ya. Jadi itu banyak penelitian mengatakan orang akan mengingat kembali masa kecil ketika mengalami krisis. Nah, pertanyaannya, kalau anak kita satu ketika tidak bersama dengan kita, lalu dia mengalami krisis, pertanyaannya, memori apa yang ada dalam pikirannya? Gitu. Kalau hakikat mereka mengingat masa kecil itu udah pasti. Itu banyak penelitian soalnya. Gitu. Udah pasti. Kita juga pasti begitu. Kalian ingat filmnya apa itu? Filmnya Cucu. Bukan yang Danau Toba itu apa? Yang apa? Ngeri-ngeri sedap ya. Ngeri sedap ya Pak. Nah, bapaknya itu kan ketika dia mengalami tekanan, coba dia kembali ke mamanya kan? Iya. Ingat masa kecil gitu. Jadi semua kita ini akan kembali ke masa kecil. Pertanyaannya sebagai orang tua, cerita apa yang kita hadirkan bagi anak-anak kita gitu. Nah, ya, nanti jadi cerita apa? Lalu langkah kedua nanti bagaimana menstimulasinya. Nah, itu menghadirkan nostalgia masa kecil itu sebenarnya adalah menghimpun amunisi kepada mereka sebenarnya. Nah, setelah itu nanti adalah keterampilan men-trigger
menstimulasi. Nah, itu yang di sesi ketiga nanti kita akan banyak diskusi gitu. Ya, Oke. tapi kalau kita stimulasi tapi nggak ada amunisinya kan, Iya, ya masa kecil anak kita suram, kita nggak pernah ya iya, mengajak mereka berdialog, nggak pernah menghadirkan yang baik. Ya, Hmm. ketika kita stimulasi yang ada kegelapan gitu. iya. Ya, Oke, oke. kira-kira begitu ya kawan-kawan. Jadi mungkin saya juga mungkin sering saya angkat kisah Ari Lasso ya. Kalau Hmm. kalian ingat Ari Lasso itu 13 kali dia rehab, nggak berhasil. Hmm. Itu Hmm. banyak tuh ceritanya dia gitu. Ya, ada dua yang videonya yang saya kutip sebenarnya, tapi nggak mungkin kita putar di sini. Pertama dengan Jas Alvin, kedua dengan Soleh Solihin. Ya, krisis pertama narkoba, krisis kedua itu apa? Limfoma, kanker. Iya. Dan kalau kalian perhatikan dua cerita itu, dia cerita tentang masa kecil, gitu. Jadi yang membuat dia bangkit itulah ingatan masa kecil. Ketika Hmm. dia di desa dulu katanya, rumahnya di Surabaya. Orang tua saya sederhana tapi. Nah, saya melihat begitu powerfulnya nostalgia itu gitu. Gitu. Dan itu juga yang dialami oleh Yosua sebenarnya. Tapi objeknya bukan orang tua tapi Tuhan gitu. Iya. Yep. Jadi seperti itu ya, teorinya. Makasih. Thank you. Kaister, silakan. Sedikit aja bahwa kalau dalam penelitian psikologi itu akhirnya menjadi satu konsep banyak di jurnal ditulis oleh Sadiki Des Wilscott dan juga Routledge. Tadi tokoh-tokoh yang namanya disebut dalam slide. Kategori memori personal nostalgia yang paling powerful tuh salah satu yang paling yang powerful itu adalah childhood memories. Jadi kalau kita mengenang satu pengalaman memori yang nostalgic secara personal nostalgia, itu salah satu yang powerful adalah childhood memories sebenarnya. Dan saya sendiri juga sudah membuktikan di beberapa riset yang saya lakukan dengan trigger-trigger yang sangat simple. Misalnya yang terbaru, saya melakukan riset eksperimen. Saya memberikan stimulus induce berupa soundtrack film Doraemon versi RCTI. Nah, itu lumayan banyak yang keluar memori nostalgiknya. Kemudian di jurnal yang kami tulis bersama antara saya, Bang Pelita, dan Pendeta Sinambela dari HKBP, itu dalam proses penelitiannya kami minta pemudi Naposo ya kalau orang HKBP ya. Naposo itu yang instruksinya adalah coba ingat kembali kenangan masa kecil Anda. Karena itu dianggap powerful dan terbukti dalam perhitungan secara statistik itu punya prediksi atau memprediksi adanya pengharapan bagi orang muda Naposo Bulung. Jadi karena di-trigger, diingatkan kembali childhood memories-nya. Dan itu simple-simple. Bahkan ada yang childhood memories-nya, ada partisipan penelitian manusia begini. Dia mengingat waktu dia masih kecil, sakit digendong sama mamanya, jalan kaki, menuju ke puskesmas atau ke rumah sakit. Ke jalan besar. Ya, ke jalan besar. Karena terbatas gitu. Nah, itu yang dia ingat. Jadi bukan sesuatu yang mewah, tetapi bentuk suatu pengorbanan seorang orang tua bagi anaknya. Dan itu sangat berkesan. Secara psikologis itu ada hubungannya dengan attachment, kelekatan secara emosional. Makanya perbanyak interaksi yang powerful, meaningful dengan anak kita semua. Supaya nanti kalau dia gede atau dalam krisis, yang jadi amunisi yang tadi dibilang Bang Pelita itu bisa muncul gitu. Ya. Gitu. Dan itu memperkuat dirinya. Jadi emosi yang positif itu membuat orang bisa berdaya pikir dan memunculkan semangat untuk menyelesaikan masalah atau berjuang. Sebenarnya di situ sih. Oke. Terima kasih Kaister dan Mbak Pelita. Memang itu bagian yang menarik ya, kita bisa menjadi amunisi childhood memory itu ya Kak Esther dan Mbak Pelita. Oke, Kak, kita rewind sejenak bahwa ada pertanyaan terkait dengan personal nostalgia, Kak. Nostalgia orang kan beda-beda ya Kak. Jadi bagaimana kita tahu nostalgia seseorang itu berguna bagi hidupnya? Personal nostalgia. Sehingga ketika kita sedang mengalami krisis, kita tahu bagaimana menyikapinya. Silakan Kak. Ya. Jadi mungkin kembali ke cerita tadi ya. Saya nggak tahu ketika sudah dijelaskan mungkin pertanyaan ini sudah clear sebenarnya. Jadi nostalgia itu adalah amunisi gitu. Jadi dia seperti saya menganalogikan seperti seorang tentara gitu ya. Dia punya
granat, dia punya mortir, dia punya pistol gitu. Jadi nostalgia itu seperti itu gitu. Nah, krisis itu seperti orang yang sedang diserang oleh musuh gitu. Pertanyaannya, adakah amunisinya? Kalaupun ada, terampil nggak dia menggunakannya gitu. Nah, jadi tugas kita sebenarnya adalah memperbanyak amunisi gitu. Karena apa? Karena kita pasti akan menghadapi krisis. Pertanyaannya ataupun pasti menghadapi krisis dan penelitian empiris mengatakan ketika krisis pasti mengingat masa lalu. Nah, pertanyaannya masa lalu kita diisi oleh apa? Nah, itu sebenarnya pertanyaannya. Diisi oleh apa? Kalau masa lalu kita diisi dengan yang baik, ya, pengalaman-pengalaman yang sangat menyenangkan gitu, termasuk juga pengalaman tentang Tuhan, tidak perlu dibantu, itu sendiri akan menolong kita untuk kuat menghadapi berbagai krisis gitu. Nah, itu makanya Andreas dan Iya. teman-teman, saya pernah punya kayak utopia gitu ya. Saya rasa kalau anak binaan PMK, kalau dia benar-benar melayani Tuhan serius dulu, harusnya amunisi dia banyak. Personal nostalgia tentang Tuhan tuh banyak, sehingga harusnya alumni PMK itu, alumni ataupun anak kelompok kecil itu harusnya kuat menghadapi krisis. Nah, mungkin ini utopia, tapi saya rasa teori itu kalau misalnya, ya ini maaf ya, anak binaan kita setelah di alumni begitu rapuh, ini benar nggak pembinaan masa lalu gitu? Jangan-jangan pembinaan kita itu tidak membawa dia bertemu dengan Tuhan, tidak memiliki personal nostalgia gitu tentang Tuhan, tapi hanya aktivitas semata gitu. Menarik. Oke, thank you Nah, Kak Gulta. Esther mungkin udah tadi ya? Atau kakak mau Ya, nambah? saya rasa cukup ya. Ya apalagi ya? Cukup. Oke, thank you Kak Esther. Kak Gulta. Oke, Yes, ya. oke Bang, ini ada pertanyaan mungkin tadi kalau tadi singgung Yosua, ada pertanyaan menarik juga Bang. Kalau tadi penjelasan Abang dan Kakak historical nostalgia bisa ditransformasi jadi personal nostalgia seperti contohnya dalam kisahnya Yosua. Allah yang berperan mengubahnya, apakah proses transformasi memang ada dalam sovereignty dari Allah? Atau adakah peran kita sebagai manusia dalam proses transformasi itu? Abang dan Kakak tadi sempat ada statement terkait dengan nostalgia bisa direkayasa atau dibangun. Apakah boleh Abang dan Kakak dielaborasi ini seperti apa? Apakah ada potensi seperti meromantisasi masa lalu terkait hal ini? Ini menarik Bang. Lengkap. Silakan. ya, ya itu adalah materi minggu depan ya. Oke, Jadi, sudah ditanyakan ya. jadi di situ kan topiknya kan poiesis sebagai sebagai cara menghadirkan personal nostalgia. Jadi betul, kedaulatan Allah itu berperan, tetapi bagian kita juga ada gitu. Dan justru itulah makanya ini cocok untuk parenting, merekayasa masa depan, masa lalu anak kita misalnya atau masa lalu kita gitu. Ya, katakanlah kita ini masa lalunya dengan Tuhan udah hebat lah gitu, udah luar biasa lah. Sekarang tugas kita bagaimana membangun masa lalu anak-anak kita gitu. Nah, itu kan bagian kita kan. Nah, di dalam penutup khotbah di bukit ternyata Tuhan Yesus ingat kisah itu kan. Ini ada sedikit singgung sedikit kan. Ya, orang yang membangun rumah di atas batu, ya, lalu ketika krisis datang, nah gitu. Jadi di situ kan peran orang kan. Sehingga ketika krisis datang, rumah itu kuat. Nah, krisis itu adalah ya krisis kehidupan gitu. Jadi ada peran kita gitu. Tentu eh, kedaulatan Allah juga berperan di situ gitu. Itu mungkin sementara ya. Jadi peran kita ada. Oke, terima kasih Bang Pelita. Kak Esther mungkin ada tambahan? Ya, ya karena mengikuti satu konsep dasarnya bahwa peran Allah melibatkan juga manusia, ya maka kalau enggak nanti manusianya pasif gitu ya, take it for granted and then just menangis dan terus isak-isak tanpa melakukan apapun, enggak gitu juga gitu. Allah memberikan akal budi, kemampuan, justru kalau kita mengasihi anak kita dan kita sadar bahwa experience itu akan membentuk mereka, maka bikinlah make every moment as a nostalgic moment. Wow. Iya, Oke. sebaiknya begitu. Nanti minggu depan kali ya.
Ya. Ya Oke, karena tapi sudah ya spill lah Kak ya. ya nonton dulu itu lagu itu Oke. si monokrom itu. Kau tonton dulu lah Monokrom ya. Andreas. PR ya buat teman-teman nonton video monokromnya Tulus. Oh Jadi ya, jadi foto itu sebagai trigger nostalgia. Mm. Jadi ketika dia lihat iya. foto, dia langsung mengingat masa kecilnya kan. Jadi foto itu sebagai stimulan. Kalau Yosua tadi patung apa batu kan batu gitu. Yesus Yesus apa Yesus murid itu adalah ikan dan roti gitu. Nah, ini foto hitam putih. Jadi Mm. ketika orang itu datang, ya, misalnya saya bayangkan anak saya nanti kuliah di mana, lihat ada foto kami di situ waktu Mm. kecil, dia masih kecil, hitam putih. Ketika dia krisis, dia lihat foto itu aja, dia bisa lepas dari krisisnya. Mm. Nah, Iya. sesederhana itu. Iya, kalau dari apa yang pernah saya tulis dalam satu tulisan ilmiah yang juga yang versi psikologi ya, dan ada satu apa bersama multidisiplin lah bersama teman dari jurusan komunikasi, kami melihat bahwa sosial media sekarang sebenarnya sudah berubah perannya. Jadi menurut para pakar sosial media, karena saya juga banyak riset tentang perilaku online ya, itu sudah disebut sebagai social media memory. Mm. Jadi apa yang menjadi nostalgic buat kita itu sering kita share di media sosial di setting public. Sehingga Iya. ketika orang lain melihatnya, it becomes a trigger or induce for your own memory, nostalgic memory. Jadi itu sebenarnya satu hal yang bagus gitu. Sehingga sosial media itu isinya bukan lagi mengerikan, mencekam apa, tapi isinya itu sesuatu yang mengharu biru, yang membuat kita semakin rindu, senang akan masa lalu, tetapi juga berharap terulang di masa depan gitu ya. Ya, mungkin untuk generasi berikutnya. Jadi kalau kita pengen generasi berikutnya juga bisa memiliki suatu kehidupan yang senang, bahagia, tangguh, maka ya itu bisa juga kita share gitu ya. Saya punya pengalaman menarik dengan anak saya. Anak saya membuat video tentang saya dan itu di-share gitu ya. Saya juga nggak nyangka dia bikin video kayak gitu ya. Atau waktu teman saya di kantor dia bilang anaknya udah gede dan dia sebenarnya ketika lagi krisis lagi bete gitu ya. Benar-benar kebetulan lagi terpuruk kondisinya dan saya tanya apa memori nostalgia yang paling kamu ingat gitu ya. Dia bilang waktu dia bersama anaknya saat anaknya kecil. Karena saat ini ketika anaknya gede, menurut dia menyebalkan anaknya. Saya bilang, mana foto anakmu waktu kecil? Pajang itu di meja kantormu. Every morning, setiap kali kamu mau pulang, lihat baik-baik foto itu. Supaya ketika masuk kantor, lihat foto anaknya zaman kecil, itu dia happy bekerja. Ketika pulang, jangan nyampah di rumah. Lihat dulu foto anaknya waktu kecil. Pulanglah dengan bahagia, sapalah anakmu, saya bilang gitu. Walaupun sekarang udah gede gitu anaknya. Dan masih serumah. Jadi itu menjadi imbus energi buat dia juga berjuang menjalankan kehidupan sebagai seorang karyawan yang berat memang pekerjaannya gitu. Itu Oke. sih ini spill aja gitu ya. Nanti next week. Oke. Thank you Kak Esther dan kita. Ya Kita masih sama-sama. ada 10 menit lagi untuk pertanyaan. Tapi banyak pertanyaan yang masuk ini Kak. Ini yang memang mungkin jemaatnya benar-benar excited dalam tahapan sesi ini ya Bang ya Kak. Kak ini ya terkait dengan spesifik terkait kondisi ekonomi ada pertanyaan gini. Kak Bang bagaimana menyadarkan diri untuk tidak hidup di masa lalu yang berkelimpahan di saat kita tidak dalam kondisi ekonomi yang baik. Kita selalu mengenang dan hidup dengan nostalgia masa lalu dan cara hidup masa lalu, padahal ternyata hidup sekarang sudah berbeda dengan masa lalu itu. Gimana pandangan kakak dan abang? Ya, ini momennya kebalik ya. Hmm. Yang dulunya oke, sekarangnya enggak. Nah, ini ya, ya ini soal fakta realitas pertanyaan, tapi sebenarnya tidak terlalu apa ya, tidak terlalu cocok dengan topik kita ini sebenarnya ya. Jadi eh, tapi gimana ya menjawabnya? Bagaimana agar saya juga bingung menjawabnya nih. Kalau dalam jadi gini, mungkin saya nggak tahu apakah ini bisa menjawab pertanyaan yang dimaksud ya. Sebenarnya nostalgia itu di dalam, maksudnya dalam konstruk psikologi, di dalamnya unsurnya itu macam-macam. Jadi gini, nostalgia itu kalau kita berhasil akhirnya mengingat kenangan yang nostalgia, kemudian kita mendapatkan emosi yang positif, maka kan itu akan menjadi efek motivasi. Cuman, how do we know?
bagaimana kita tahu? Itu kan tadi pertanyaan sebelumnya juga begitu kan. Iya. Nah, sebenarnya ada beberapa indikator gitu. Ada beberapa indikator, misalnya apakah saya punya afek yang positif, afek bukan efek ya, afek. Jadi feel saya itu positif dengan yang sudah terjadi di masa lalu dan masa depan. Apakah saya yang kedua, apakah saya semakin menghargai diri saya sendiri Hmm. gitu. Yang ketiga, apakah saya semakin terkoneksi dengan orang lain. Yang keempat yang paling penting, meaning in life apa yang saya dapatkan. Jadi kalau mengingat masa lalu yang dulu jaya, sekarang nggak begitu, meaning in life-nya apa? Hmm. Itu yang mesti dicari. Dan untuk bisa menemukannya, mesti tenang dulu gitu. Hmm. Dilihat dengan lebih clear, lebih seksama, coba diingat terus gitu ya. Pada saat itu, yang dirasain tuh apa? Apakah hanya jaya-jayanya aja, atau proses berjuangnya sehingga jaya? Kalau pakai teori psikologi yang lain, sebenarnya itu namanya peak moment, di mana ada proses sebetulnya untuk mendapatkan the peak moment. Hmm. So, kita semua mesti triggering, mesti cek baik-baik apa yang membuat waktu itu jadi oke. Dan itu yang coba direplikasi kembali gitu. Nah, nostalgia tuh menurut saya itu, tapi memang saya belum pernah benar-benar giring banget, tapi dicicil-cicil pernah sih pada saat case untuk dalam riset saya nostalgia, kan saya ada beberapa case orang yang coba saya terapkan gitu ya. Jadi bukan counseling tetapi beneran case yang mereka tahu bahwa ini konteksnya sedang research gitu. Jadi saya cobain dikit-dikit gitu. Tapi ya nggak bisa detail dijelasin di sini karena waktunya Oke. singkat banget ya. Oke. Thank you Kak Esther dan Bang Pelita. Mungkin ini masih ada pertanyaan yang sorry, ini kenapa ya? Ada yang share screen. Oke. Oke. Oke, izin Kak. Mungkin ini di bagian yang menarik juga ada pertanyaan terkait dengan tadi. Bagaimana membangkitkan historical nostalgia dan menjadikan eh, personal nostalgia di saat-saat masa krisis yang dialami terasa melumpuhkan atau pahit, bahkan masa tidak berdaya Kak atau Abang. Apakah ada semacam pertanyaan-pertanyaan penuntun yang bisa menolong? Boleh dijawab Kakak dan Abang. Jadi sebenarnya nostalgia itu kan masa lalu ya. Jadi pertanyaannya kira-kira jadi seperti yang tadi saya katakan ya, eh, gimana ya? Ini kita bicara tentang amunisi yang tersimpan dalam diri kita, gitu kan. Nah, kalau udah terlanjur amunisinya yang tidak efektif, nah tentu kita harus belajar supaya ke depan kita berpikir bagaimana caranya amunisi kita amunisi canggih, gitu. Nah, kalau itu maksudnya. Jadi eh, 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 paham maksudnya, Andreas ya. Jadi Hmm. eh, itu. Jadi kita sebenarnya lebih kepada bagaimana kita akhirnya mengisi diri kita dengan amunisi-amunisi yang ya itu tadi. Ya. Hmm. Nah, kalau ditanya mana lebih besar kekuatannya, potensi kekuatannya, ya. Jadi kekuatannya itu adalah kemampuan kita men-trigger nanti, menstimulasi. Tapi potensinya apakah historical atau personal? Itu jawabannya adalah personal, gitu. Nah, dalam konteks dengan Tuhan, ya dengan Tuhan, eh, dalam pembinaan-pembinaan sering sekali yang kita hayati tentang Tuhan itulah cerita kata orang, gitu. Tuhan itu begini kata orang, kesaksian, Hmm. gitu. Pertanyaannya, apakah kita mengalami sendiri nggak, gitu? Hmm. Mengalami sendiri nggak? Nah, kalau kita belum mengalami sendiri, pertanyaannya gimana caranya supaya kita mengalaminya? Nah, jadi saya merasa teman-teman, eh, pelayanan itu sebenarnya cara kita mengalami Tuhan, bukan menolong Tuhan. Ya, Tuhan itu nggak perlu ditolong oleh kita, gitu. Bahkan Tuhan itu kadang-kadang mengambil resiko meminta bantuan kita, gitu, melibatkan kita.
Nah, jadi eh, ke depan ya, bagaimana caranya ya, supaya kita semakin banyak amunisi yang dikatakan tadi yang kuat itu adalah personal nostalgia. Bagaimana caranya supaya ke depan personal nostalgia kita tentang Tuhan itu semakin banyak gitu. Nah, lalu ketika nanti ada krisis, nah kita terampil. Nah, ini nanti pelajaran ketiga tadi ya, kita bisa bagaimana cara menstimulasinya. Hmm. Ya, benda-benda nostalgia apa yang perlu kita misalnya ya itu ada, kami sudah pernah buat retreat soalnya tentang ini hamba Tuhan ya, nostalgia, retreat nostalgia hamba Tuhan yang di desa-desa gitu, kami coba praktekkan, lalu kami suruh mereka membawa benda-benda nostalgia gitu. Hmm. Jadi itu salah Oke. satu cara untuk stimulannya gitu. Tetapi amunisinya ada dulu, Hmm. Andreas. Kalau Iya. amunisinya nggak ada, mau gimana mau distimulasi gitu. Mungkin mungkin Oke. begini kali Andreas, sebenarnya yang diharapkan dalam sesi selama 3 sesi ini itu tuh mengingat masa lalu dan mencoba mendapatkan meaning in life, emotion yang positif dari kenangan yang nostalgic itu baru satu satu hal tersendiri. Ya. Sebenarnya Hmm. yang mau kami yang mau kami ingin berikan kepada teman-teman adalah bahwa apa yang mau dikenang kalau momen atau nostalgic moments-nya aja nggak dibuat gitu. Nah, Hmm. justru yang mau Oke. kami tekankan adalah sebaiknya kita tuh mesti membuat si momennya ini sejak sekarang supaya nanti Hmm. ketika di masa depan Krisis. itu kan menjadi Nah, masa lalu gitu. Itu yang dikenang. Dan terutama pada saat krisis itu yang biasanya akan mudah muncul gitu. Secara psikologis orang kalau lagi krisis biasanya yang diingat adalah figur yang attach dengan dia. Hmm. Itu teori attachment bilang begitu. Makanya kalau semakin kita tidak attach dengan seseorang, terutama dengan orang-orang yang dekat kayak pasangan atau anak, maka dia kasihan banget sebetulnya. Ketika dia lagi krisis, yang diingat apa coba? Nanti yang diingat yang lain, misalnya benda-benda yang nggak penting gitu. Atau orang yang kita bayar untuk mengasuh dia gitu. Hmm. Atau benda yang kita beli dengan mahal, merek mangga, merek jeruk misalnya, tapi isinya elektronik gitu. Jadi kita sibuk dengan diri kita sendiri sebagai orang tua, tapi anak kita titipkan dengan device-device dengan merek-merek tertentu dan kita bangga Hmm. dengan itu. Which is Ya. totally wrong gitu. Ya. Jadi kita mau di situ ya. Jadi kita semua meng-create si nostalgic momennya justru supaya bisa jadi nostalgic memory dan berefek kepada motivasionalnya nanti pada saat krisis gitu. Oke. Semoga bisa membantu ya. Oke, thank you Kak Esther. Bang Prita, satu pertanyaan Sama-sama. lagi. Pertanyaan lagi, ini pertanyaan yang mungkin bisa dibantu jawab, Bang. Ketika kita sedang menghadapi seseorang yang timbul perasaan gak cocok dengan orang tersebut, baik tenang cara berpikirnya ataupun caranya mengambil keputusan. Walaupun ada hal yang baik yang juga kita bisa lihat, tapi kebaikannya itu kok rasanya ada sesuatu yang tersembunyi. Apakah ini berkorelasi dengan nostalgia kita di masa lalu? Walaupun kita sebenarnya baru kenal orang ini. Apakah ini nostalgia atau itu memang kehati-hatian kita saja terhadap seseorang itu, Kakak dan Abang? jadi ya kembali lagi ya, semua masalah itu nostalgia kan artinya kan, jadi itu kan nostalgia. Jadi nah pertanyaan memori ya, pertanyaannya ya, apakah bisa mendatangkan manfaat positif dari memori yang itu gitu. Nah Hmm. pertanyaannya itu kan, nah sekarang kan kita lebih fokus kepada bagaimana caranya membangun memori yang akan berefek positif Hmm. gitu. Nah memang seperti tadi, kalau ternyata cerita itu sudah terjadi. Nah, tadi Kak Esther dan sebenarnya saya memang jujur aja memang secara teori saya agak sulit karena dikatakan di situ kita bisa memaknai ulang peristiwa itu. Karena apa? Karena melupakan ya nggak mungkin. Ya, selain kita bisa menimpa, tapi juga kita bisa memaknai ulang gitu, menginterpretasi. Ya misalnya contohnya ya misalnya kan, hmm, ini eh, apa ya? Saya juga memanai ulang ya. Jadi peristiwa yang sebelumnya kita anggap negatif, ya, itu bisa ketika memanai ulang kita akhirnya bisa anggap positif. Ya mungkin secara sederhana gini ya, ketika ada orang yang ketinggalan pesawat itu ya, kita pesawat lalu dia ngomel-ngomel gitu kan, dan
lalu ngomel-ngomel mungkin karena dia sangat urgent kan. Dia kalau misalnya ketinggalan bisnis ngomel-ngomel marah-marah gitu. Lalu dia maki-maki orang gitu. Lalu tiba-tiba 2 jam kemudian pesawat jatuh gitu. Gitu. Oke. Ya ternyata dia melihat peristiwa itu justru positif jadinya gitu. Nah, mungkin pemikiran seperti itu bisa kita bangun juga dalam diri kita gitu ya. Jadi tidak selamanya apa yang kita anggap buruk itu selalu berakhir dengan buruk. Jangan-jangan itu ada satu peristiwa kalau kita jeli bahwa Tuhan mau berbicara kepada kita melalui peristiwa yang kita anggap tidak baik itu. Nah, mungkin bisa begitu juga gitu ya. Oke. Nah, tapi itu lahir juga dari kedewasaan kematangan ya di dalam memahami mengenal Tuhan ya. Menurut saya sih begitu. Oke. Iya. Sedikit aja Andreas. Jadi untuk bisa mereinterpretasi selain tadi ada kematangan yang dibilang sama Bang Prita itu benar sekali. Yang lainnya adalah manusia perlu banyak experience sebenarnya. Nah, justru kalau kita berinteraksi dengan orang dan dibuat setiap interaksi itu kita yang sudah tahu nih tentang konsep nostalgia kayak gini. Jadi setiap kali berinteraksi dengan orang, please deh, setiap kali interaksi dibikinnya meaningful, dibuat dengan sangat nostalgic moment. Karena experience dia yang mungkin negatif, itu akan bisa diinterpretasi karena dia juga punya sumber experience yang baik, sehingga itu merai juga. Selain memang ada kematangan dan seterusnya gitu. Tentunya ada iluminasi dari Roh Kudus juga kalau saya meyakininya gitu. Nah, itu tambahannya. Thank you ya. Oke. Kak, sorry satu lagi. Ini menarik nih. Ada lagi. Terakhir banget. Pesan nostalgia bisa menjadi amunisi bagi seseorang kita menghadapi masa krisis. Dan setiap orang pada umumnya akan kembali ke nostalgia masa kecilnya, Kak, childhood memories. Ketika mereka dalam masa krisis. Mungkin ini yang nanya adalah memang sudah punya anak ya. Jika nanti anak-anak kita di masa depan sedang dalam masa krisis. Nostalgia masa kecil apa yang akan mereka ingat dan itu bisa menjadi amunisi untuk mengembalikan harapan mereka. Termasuk nostalgia mereka tentang Tuhan saat orang tua menceritakan Tuhan pada anak-anaknya. Mungkin kayak storytelling gitu ya Kak atau gimana? Silakan Kak. Ya betul. Ini pertanyaannya nostalgia apa ya? Itu jawabannya apa yang Anda bangun, apa yang Anda rekayasa gitu. Nah, jadi ada dua hal tadi kan. Pertama, kita mempersiapkan amunisi. Kedua, melatih mereka menggunakan amunisi itu. Gitu. Jadi begitu. Jadi itu. Jadi amunisi apa yang perlu kita persiapkan? Nah, itu yang akan mungkin kita bicarakan di sesi ketiga kali ya. Tapi hal yang penting adalah ya masa lalu itu adalah kekuatan gitu ya, kekuatan. Nah, sebagai orang tua kita udah awareness itu dulu perlu ya. Jadi sebagai orang tua ingat ya, apa yang kita lakukan sekarang ini pada anak kita itu akan menentukan ketangguhan dia di masa depan. Waktu pun ketika kita nggak ada bersama dengan mereka, gitu. Karena apa? Karena hakikat manusia ketika dia krisis pasti ingat masa lalu, masa kecil. Itu hakikat manusia gitu. Nah, karena itu awareness itu dulu saya kira itu udah positif ya, udah hal yang positif dulu dari kita dapat ya. Sehingga kita yang punya anak kecil jangan ya kita agak-agak serius lah sedikit lah ya, mendidik anak gitu ya, jangan asal-asalan ya. Nah, lalu ke depan nanti kita akan belajar bagaimana menstimulasinya. Stimulasinya macam-macam ya. Jadi ya saya juga punya banyak cerita sebenarnya. Dan yang menarik bagi kami adalah stimulasi itu adalah hal yang sederhana. Yang mahal itu kadang-kadang nggak berkesan. Jangan kita pikir jalan-jalan ke luar negeri itu saya bukan anti ya, tapi jangan kita pikir itu akan dari nostalgic moment, enggak. Ini penelitian kami mengatakan tadi kan Esther bilang kan, dia mengingat itu kan Naposo itu lagi krisis. Kami wawancarain krisis, lalu ketika dia kami tanyain, justru hal yang sepele menurut kita, ya dia digendong oleh orang tuanya ke jalan gitu. Ada yang ketika dijemput oleh bapak hujan deras gitu ya, lalu bapaknya nggak ada payung, lalu dia bawa dia bawa handuk. Dia lihat bapaknya bawa handuk, ya ingat ya di kampung ya, di handuk. Dia ingat itu.
Jadi itu selalu dia ingat ketika dalam krisis. Nah, harus sederhana kan, Iya, gitu. iya. Jadi stimulan nostalgia itu ya kawan-kawan ya, itu penuh dengan sederhanaan. Ya, saya juga begitu ya, membawa permen gitu ya, yang sederhana gitu. Mereka ingat sampai sekarang gitu. Saya ini satu contoh ya. Satu waktu saya diundang ke Kalimantan, selalu saya naik Garuda gitu. Lalu diundang di apa khotbah Natal Pertamina kan. Lalu pulangnya itu saya bingung gitu. Saya mau kemana? Saya juga nggak suka oleh-oleh kan. Lalu akhirnya tahu nggak? Saya bawa permen Garuda, permen merek Garuda itu Yang dikasih pramugari. yang dikasih pramugari. Lalu anak saya datang, wah papa, saya kasih. Mereka sangat senang dan itu mereka yang sampai sekarang. Iya, Permen dari pesawat Garuda gitu. Nggak beli. Gitu. Dan oke, kalau kalian tanya masih ingat mereka. Sederhana sekali. oke. Kak Esther mungkin. Oke, Ah, iya, iya, ya inti sama lah. 2 minggu 3 minggu lagi kita cerita-cerita beginian lah ya. Yang Sama. unik-unik ya. Nanti kasihan yang udah punya anak, udah mesti Iya, tidurin anak. iya. Saya jadi inget Wah, memori masih ayat lanjut saya. lagi. Saya jadi inget memori ayat saya kerja waktu itu Bang. Jadi kayak waktu itu kan pesawatnya juga Garuda ya. Bawa Ah, juga kayak parfum yang Garuda yaitu waktu itu iya, zaman iya. itu. Jadi waktu itu ayah saya kan dulu kerjanya kan juga di dalam tahapan dinas ya. Itu jadi Iya, proses iya. mengenang juga. Oh jadi saya juga ingat bagaimana nostalgia Kita Baru juga. dia, coba-coba kan. Nah, itu iya, kan. Andreas ke trigger tuh namanya. Itu Iya, namanya saya menstimulasimu. Ya, iya. ini Oke. pupuk itu kita. Ayo, thank you Kak Prita dan Kak Ekster. Oke teman-teman, kita sudahi sesi tanya jawabnya. Terima kasih yang Ya, sudah menanyakan beberapa pertanyaan kepada Bang Prita dan Kak Ekster. Mungkin boleh Bang Prita dan Kak Ekster secara masing-masing boleh closing statement. Nanti boleh tutup dalam doa Bang Prita atau tutup doa sesi satu ini ya Bang. Silakan dari Bang Prita atau Kak Ekster dulu silakan. Eh, saya. kamu dulu. Oh ya. Jadi tuan kawan-kawan, mungkin saya tutup dengan apa closing statement saya lagu ya. Lagu itu kan kalian pernah dengarkan Hitung Berkat ya, Count Your Blessing. Ya, itu sebenarnya nostalgia gitu. Jadi kalau di PMK kan itu lagu persembahan itu. Lagu, kalau ada Ya, persembahan kita pakai. Hitung berkat Tuhan itu lagu persembahan, padahal itu bukan. Itu sebenarnya adalah nostalgia gitu. ya. Jadi Reflect, mengingat reflect. Tuhan. Pertanyaannya, seberapa banyak pengalaman pribadi kita tentang Tuhan? Nah, itu menjadi kalau kita mengatakan waduh masih sedikit bang, itu belum terlambat gitu, karena kan hidup kita masih panjang kan, gitu. Jadi itulah yang harus kita kejar dalam hidup kita sebagai orang percaya. Terima kasih. Yep. Terima Kayaknya kasih Bang Prita, Kak Ekster. kayaknya closing statement saya akan sama tiap sesi. Saya dimanapun saya berada bawain tentang nostalgia, baik ilmiah, reason maupun juga yang kayak gini ya. Saya selalu bilang, make every moment as a nostalgic moment. Thank you. Thank you, Kak Esther dan Bang Prita. Boleh Bang Prita tutup dalam doa, kita tutup sesi satu ini. Silakan Bang. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih hari ini kami boleh berbagi bersama, berbagi pengalaman, berbagi pengetahuan. Kami adalah anak-anak-Mu yang telah mengenal Engkau ketika kami di siswa maupun juga mahasiswa. Kami kembali ingin belajar ya Tuhan untuk selalu mengingat akan kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Kami juga ingin belajar supaya kami terampil menstimulasi ingatan-ingatan kami akan kebaikan. Karena sesungguhnya Tuhan, ingatan itulah yang akan menolong kami dalam menghadapi berbagai krisis. Ya Tuhan, biarlah kami selalu sadar bahwa Tuhan telah memperkenalkan diri-Mu kepada kami dengan begitu banyak cara. Tetapi ada kalanya kami lupa mengingat itu oleh karena berbagai persoalan dan pergumulan hidup-hidup kami. Kami berdoa ya Tuhan, kiranya momen pertemuan diskusi malam ini kembali menyegarkan kami, akan mengingatkan kami betapa banyaknya berkat yang Tuhan telah berikan. Dari sana ya Tuhan, kami pun akhirnya boleh belajar bagaimana cara supaya orang-orang yang kami kasihi juga mengalami seperti apa yang kami alami. Bapak, terima kasih untuk pertemuan ini. Terima kasih untuk segala pertanyaan.
Ada banyak yang mungkin tidak mampu kami jawab, tetapi Roh-Mu yang menjelaskan kepada kami masing-masing. Sehingga Tuhan, sebab habis sesi ini, kami pun semakin jelas oleh karena Roh-Mu bekerja setelah sesi ini berlangsung. Terima kasih untuk teman-teman yang telah mempersiapkan sesi ini. Biarlah Tuhan juga menambahkan berkat yang melimpah kepada mereka, sehingga pelayan mereka hari ini juga boleh menjadi berkat dan semakin menjadi berkat. Kami akan mengakhiri pertemuan ini ya Tuhan. Kami akan berpisah dari ruang Zoom ini. Sekiranya sebagaimana Tuhan tersertai kami ketika kami berkumpul, begitu pula yang Tuhan sertai kami ketika kami berpisah. Inilah doa ucapan syukur pengakuan kami ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin.